perkenalkan Dokotel Teknologi, perusahaan sistem integrator yang berdiri pada tahun 2011. Kami berfokus pada solusi integrasi sistem untuk berbagai sektor termasuk perbankan, multi-finance, peer-to-peer, asuransi, kesehatan, pemerintah, dan perusahaan swasta. Melalui pengalaman kami yang beragam, kami merancang solusi terbaik yang inovatif, efisien, ekonomis, dan memberikan nilai bagi pelanggan dan klien kami. Kami melakukan semuanya dengan semangat kekeluargaan yang tercermin pada tagline kami, Better Through Technology. Dokotel sendiri merupakan holding dari 3 anak perusahaan, di mana salah satunya adalah PT Solusi Pembayaran Elektronik dengan brandnya SPE, yang nanti akan ada narasumber yang akan membahas terkait dengan Core VA dan Core Kris dari SPE yang sudah diimplementasi di beberapa bank terkemuka di Indonesia. Lalu ada Citra Raya Nusatama dengan brandnya di Health yang berfokus pada sistem informasi manajemen rumah sakit yang saat ini sudah diimplementasikan di beberapa rumah sakit besar di Indonesia, salah satunya yaitu Mayapada Group, serta PT Tilaka Nusa Teknologi atau dengan brandnya Tilaka yang berfokus pada digital signature yang sudah tersertifikasi Kominfo. Selamat siang teman-teman semua, hari ini kita dari podcast Dokotel, ini adalah podcast dari Dokotel yang kedua. Mungkin sudah cukup lama podcast Dokotel tayang di YouTube dan live di Instagram, tapi saya berharap pertemuan kita siang hari ini bisa memberikan banyak manfaat dari sisi digital. Tema kita pada siang hari ini yaitu terkait transformasi di dunia digital bisnis, keuangan dan kesehatan, apakah kita sudah siap? Dan saat ini teman-teman yang ada di Zoom maupun di live Instagram sedang bersama saya host pada siang hari ini Yudis, dan kebetulan hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang akan membahas seputar tanda tangan digital, keuangan digital, sampai dengan ke sistem informasi rumah sakit yang dikemas secara apik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan siang hari ini, karena saya selalu bersemangat seolah-olah semua waktu adalah pagi hari. Nah, di sini ada Pak Vincent Enio Gunawan dari SPE atau Solusi Pembayaran Elektronik, di mana perusahaan tersebut berfokus pada fintech enabler, di mana kita akan membahas seputar digital di dunia perbankan dan keuangan, itu akan seperti apa dan sejauh mana. Pak Vincent, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir pada bincang-bincang podcast Dokotel siang hari ini. Sama-sama. Mungkin bincang-bincang kita akan sedikit lebih santai gitu ya, supaya teman-teman yang di Zoom maupun live IG bisa cukup menikmati diskusi kita pada siang hari ini dengan semangat pagi. Jadi mungkin jika nanti di sela-sela diskusi saya dengan narasumber pertama kita ada pertanyaan, teman-teman yang di live Zoom bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan akan saya bacakan kepada beliau untuk lantas akan diberikan jawaban. Nah, setelah ini kita juga akan kedatangan 2 narasumber. Untuk itu teman-teman yang ada di Zoom maupun live Instagram bisa tetap bersabar di sana supaya rasa penasarannya bisa saya obati setelah kita bincang-bincang seputar fintech berikut ini. Nah, mungkin bisa kita mulai terkait dengan pembahasan tentang teknologi digital di industri perbankan. Nah, Pak Vincent, seperti yang kita tahu ya, untuk SPE sendiri kan sebenarnya lebih dikenal di industri perbankan gitu ya, untuk produk unggulannya Core VA dan Core Kris. Betul ya Pak. Betul. Ya, dimana untuk Core VA dan Core Kris sendiri ini sudah diimplementasi di salah satu bank besar di Indonesia. Saya boleh sebut brand Pak? Boleh. Oke. Jadi SPE sendiri sudah mengimplementasikan Core VA dan Core Kris itu di Bank BNI. Nah, setelah produk unggulan pertama yaitu Core Kris dan Core VA sudah berhasil diimplementasikan secara sukses di BNI, kelihatannya sekarang ada produk unggulan baru yang mulai ditelurkan oleh SPE nih Pak. Boleh tahu nggak itu apa? Betul. Nah, itu saya mau tambahkan sedikit. Jadi kalau untuk Core Kris, Core VA betul kita ada mungkin sejak 2016 ya. Kita sudah ada satu klien dari Bank BUMN, salah satu terbesar. Nah, memang kita juga sudah memperluas nih tahun ini ke BPD, Bank Pembangunan Daerah. Nah, salah satunya kita sebutnya Bank DKI. Jadi baru aja kita sudah launching untuk Core VA dan Core Kris
itu di Grand Mansion Menteng sama Pak PLT di rootnya, Pak Amirul dan Pak Fajar juga saat itu. Jadi intinya memang saat ini dari klien ya, dari partner kami memang ada ingin suatu added value lah gitu ya. Jadi karena selama ini sudah kita sukses sebagai kita enabler di Core VA, Core Kris, mereka ingin kami juga lebih bantu mereka acquire biller maupun merchant. Ya, nah maka itulah kita munculkan ide istilah ini sebenarnya bank fasilitator. Nah nanti kalau untuk detailnya kita jelasin di sesi pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kita namakan ini brandnya Cring. Oh, Cring. Jadi Cring ini merupakan salah satu produk baru SPE yang merupakan bank fasilitator gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya latar belakang adanya Cring ini berangkat dari kebutuhan dari bank dan BPD yang kita sudah implementasi Core VA dan Core Kris tadi ya Pak ya di BNI dan Bank DKI ya tadi ya Pak ya. Oke, kalau begitu Pak, dengan adanya Cring tadi gitu ya, apa sih yang diharapkan dari Cring supaya dia bisa mengambil peran dalam era keuangan digital seperti saat ini? Ya, nah jadi sebenarnya semakin lama mungkin kita flashback sedikit ya. Jadi istilahnya ekonomi digital ini memang sudah mulai dari 2000 awal. Nah itulah makanya kemunculan e-commerce, mungkin pertempuran e-commerce waktu itu sengit sekali gitu kan. Nah sampai terakhir muncul ada P2P lending dan bahkan ada juga education technology, ada juga mungkin investment technology, sampai mungkin terakhir bisa ada beberapa health technology yang mungkin nanti kita bahas gitu. Dan bahkan sampai terakhir bahwa untuk mensupport bisnis kita juga untuk digital signature dan untuk certificate authority juga kita makin ke arah digital semua nih, gitu. Nah jadi balik ke pertanyaan tadi. Ya untuk Cring ini memang kita tujuannya adalah ketika startup atau enterprise baru muncul itu tidak perlu terlalu rumit ya. Kadang kalau orang ke bank ataupun ke payment gateway itu perlu proses lama, bisa jadi bulanan. Nah, kalau dengan SPE kita bisa jadi hitungan dalam hari. Nah, Pak, gitu. Tadi sempat Bapak mention sedikit bank atau mungkin payment gateway prosesnya itu bisa bulanan gitu ya. Nah, mungkin kadang kita gitu ya, khususnya saya sebagai orang awam, bedanya Cring dengan payment gateway itu apa sih Pak? Karena kan kadang orang ini sama aja sebenarnya. Betul. Ya. Jadi itu justru yang dari partner atau klien kami ya, yang justru malah meminta ke kami, contoh misalkan gini, dari mulai mungkin B2B dulu ya, selain UMKM nantinya. Nah kalau B2B itu biasanya misalkan, oh saya ada bikin startup baru nih, misalkan education technology kah, atau mungkin ada lebih ke health technology gitu kan. Nah ketika dia bikin marketplace atau online store, itu dia pakai payment gateway, settlement-nya yang utama. Minimal biasanya H+1. Jadi bayangin aja mungkin kalau yang modalnya dana mengendapnya terbatas gitu ya. Harus H+1 gitu ya kalau PG. Lantas kalau Cring? Kalau Cring kita benar-benar di rekening milik biller itu sendiri. Jadi nggak ada settlement yang memang harus disettle H+1 gitu. Artinya ketika saya bayar lewat Cring, maka saat itu juga Bapak misalkan ya sebagai pelaku usahanya menerima uangnya saat itu dan bisa diputar kembali sebagai modal. Betul begitu ya Pak. Nah karena tadi membahas bahwa akan ada di rekening pemilik usaha, kalau boleh tahu rekening pemilik usaha ini bisa beragam atau apakah harus rekening tertentu aja? Oke, nah itu pertanyaan bagus nih. Ya tentunya memang kalau kita berpartner dengan existing yang tadi kami sebut ya. Jadi memang diutamakan dari bank yang partner kami. Tapi nggak usah khawatir bahwa yang kami bangun ini sebenarnya bisa menerima dari semua bank. Jadi kami nggak seperti bank misalkan ada yang harus eksklusif nih, misalkan virtual account harus bank tertentu. Jadi nerima uangnya pun dari bank lain nggak bisa. Nah kalau kita bisa, mau dari semua bank kita bisa menerima semua. Oh, tapi untuk saat ini Cring sendiri kalau boleh diinformasikan bank di belakangnya apa Pak? Existing kita BNI, tapi ya mungkin tidak menutup kemungkinan nextnya kita bisa bekerja sama juga. Artinya kalau misalkan ada bank lain termasuk BPD yang bekerja sama dengan SPE terkait dengan Core VA dan Core Kris, otomatis kita juga bisa bekerja sama untuk Cringnya sehingga bank di belakangnya merupakan bank mereka. Betul. Kesimpulannya begitu Bapak? Oke, terima kasih Bapak. Nah,
Kalau gitu boleh ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Kalau terkait dengan target market Cering sendiri itu sebenarnya kemana ya Pak? Kalau tadi kan kalau Core VA dan Core Kris otomatis harus ke bank atau lembaga bank lain seperti BPD gitu ya. Sedangkan Cering sendiri apakah bisa digunakan secara massal gitu ya, oleh umum atau gimana? Nah, kalau kami memang dari awal konsep kami adalah B2B. Nah, targetnya jelas kami di financial service institution yang utama ya. Jadi seperti multi finance, terus ada juga misalkan peer-to-peer lending nih yang lagi cukup marak juga sekarang. Nah, lalu juga ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, selain itu juga enterprise. Nah, enterprise itu yang tadi tuh, misalkan bisa jadi perusahaan kah atau perusahaan yang konvensional maupun startup misalkan yang bergerak di digital ekonomi misalkan. Nah, itu kita terbuka untuk itu. Bergerak di digital ekonomi. Kalau misalkan bergerak di digital ekonomi nih Pak, dan termasuk kategori enterprise. Kalau misalkan kayak contoh nih Indomaret dan Alfamaret, di mana sebenarnya di dalam mereka juga mengelola keuangan digital gitu ya, ketika ada yang membayar bisa pakai VA dan lain-lain. Apakah mereka juga bisa menjadi sasaran target pasarnya Cering? Ya, bisa. Jadi kalau enterprise misalkan ya, contoh kita lihat mungkin dari sisi awal dulu, misalkan back office. Nah, kalau Indomaret itu punya manajemen, nah tentunya kita bisa ada beberapa nih, karena ketika dia punya beberapa klien, itu kita bisa tahu kan virtual account kredit maupun debit. Nah, kalau kredit biasa untuk terima dari klien, jadi untuk uang masuk. Nah, kalau kredit ini biasa untuk disbursement nih. Contoh misalkan, karyawan-karyawannya perlu atau BOD, BOC-nya perlu untuk perjalanan dinas. Ataupun misalkan kas perjalanan dinas keluar ataupun kas kecil misalkan. Nah, itu kita bisa menggunakan via debit. Jadi provide meskipun bukan untuk ke BPR atau BPD aja, tapi VA debit juga bisa di-provide ke enterprise tadi ya Pak? Betul. Jadi otomatis pengelolaan keuangan di perusahaan tersebut jadi lebih tertata rapi, dan secara cash flow lebih mudah diaudit lah ya Pak ya? Karena uang itu benar di perusahaan, jadi nggak perlu ditransfer ke pribadi-pribadi misalkan di karyawan tersebut misalkan. Jadi meminimalisir penggunaan yang tidak benar, tidak sesuai dengan atau tidak tepat guna sesuai dengan peruntukannya. Pak, mungkin sebelum kita lanjut, sambil kita lanjut Pak. Nah, lantas terkait dengan keuangan digital Pak, tadi kita udah bahas sedikit tentang Core VA dan Core Kris, lantas produk baru SPE yang sekarang akan menjadi produk unggulan berikutnya ada Cering gitu ya. Nah, sebenarnya untuk keuangan digital tuh apa aja sih jenisnya? Kalau keuangan digital sebenarnya sudah semakin beragam ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sejarah pembayaran gitu ya. Mungkin kalau 2000 atau sebelum 2000 kita lihat masih pakai uang kertas nih.
Nah, mulai beralih lama-lama ke internet banking. Lalu ATM. Ada juga kartu debit misalkan. Ya. Nah, justru malah dengan adanya ekonomi digital, itu sudah mulai shifting nih. Karena COVID kemarin justru malah jadi satu istilahnya satu momentum yang mengedukasi masyarakat seluruhnya di Indonesia bahkan di dunia. Jadi yang tadinya biasa mereka koleksi uang kertas gitu ya, sekarang bahkan cashless banget ya. Kadang untuk bayar parkir nggak ada gitu ya, Pak? Betul. Okay. Nah itulah jadi sebenarnya makin lama masyarakat kita juga sudah semakin teredukasi. Iya. Bahwa khususnya misalkan pemilik usaha gitu ya, misalkan buka toko nih, kalau kita megang uangnya cash, itu kan resiko keamanan. Misalkan terjadi di perampokan lah atau apa. Kalau cashless justru malah mencegah fraud, baik maupun dari internal ataupun eksternal, misalkan ternyata ada yang nyolong gitu atau gimana. Nah itu kita bisa hindari dengan keuangan digital. Dengan keuangan digital tersebut, dan Cering termasuk salah satu jenis layanan yang bisa mensupport perkembangan keuangan digital tadi. Oke Pak, kalau saya mundur sedikit ke belakang nih Pak, terkait dengan enterprise tadi yang sudah bisa untuk menggunakan layanan dari Cering gitu ya. Nah, ada nggak sih minimal legalitas dari enterprise yang bisa menggunakan Cering? Atau apakah ternyata pelaku usaha UMKM pun gitu ya, atau enterprise tahap menengah itu memungkinkan untuk menggunakan itu? Ya, memungkinkan. Jadi selama mempunyai entitas hukum yang jelas, misalkan sebagai perusahaan ataupun organisasi, itu harus ada minimal PT atau CV pun bisa? CV pun bisa. Oh, atau kalau sekarang kan ada yang kayak cukup surat izin dari kelurahan atau NIB aja cukup, itu memungkinkan juga? Ya, bisa jadi. Oh, selama legalitasnya legalitas terpenuhi, karena memang bagaimanapun kita harus comply dengan partner di bank nih misalkan. Siap, jadi ya kita tetap mengikuti mematuhi KYC di bank lah ya. Betul. Tapi ya mungkin kita bisa lebih agak fleksibel hal-hal tertentu lah seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan tadi ya, kalau sedikit lagi kita lihat, kalau Cering sendiri ini kan bank di belakangnya adalah tergantung yang saat ini sudah bekerja sama gitu ya. Nah, apakah nanti yang akan menggunakan layanan Cering ini boleh memilih gitu, apakah di belakangnya menggunakan bank A atau menggunakan bank B, atau apakah ketika ada bank A dan B yang sudah bekerja sama dengan SPE, lantas si calon pengguna layanan Cering ini boleh menggunakan keduanya, di mana dia akan menaruh dananya di keduanya gitu ya, karena kan kadang setiap perusahaan nggak pernah cuman punya satu rekening kan ya. Ya, betul. Nah ini sebenarnya banyak contoh nyata seperti ini. Kayak terakhir di peer-to-peer lending juga sama. Jadi mungkin sedikit sharing ya, bahwa di peer-to-peer lending ini memang kita cukup beruntung juga, karena regulator kita OJK saat itu mendengarkan lah. Jadi mereka mungkin belajar studi banding dengan kejadian di China. Mungkin kalau di China tahu sejak 2015 P2P itu 3.000-an loh, peer-to-peer lending. Nah 2019 sampai 2020 itu terakhir bahkan di stop. Udah menurun sampai 700, bahkan terakhir 2021 total stop. Gitu. Nah sebenarnya simple. Karena saat itu pemilik perusahaan P2P-nya itu dibebaskan regulasinya, dan si lender maupun borrower itu transfernya ke perusahaan P2P. Nah bayangkan kalau ternyata kabur. Nah ternyata tidak diberikan kepada para borrower gitu ya. Di sana kejadian seperti itu. Nah kita dari awal amankan itu. Bahkan kalau dilihat dari POJK mengenai P2P lending, virtual account itu wajib, khususnya misalnya untuk lender dan bahkan pembayaran dari borrower. Disitulah diamankan bahwa uang itulah milik lender maupun borrower, bukan dipegang oleh P2P. Nah itu juga sebenarnya salah satu keunggulan dari Cering tersebut gunakan. Gitu ya. Nah Pak, kalau misalkan tadi kan ya ada transaksinya, terus ada in out uangnya gitu ya. Nah artinya kan misalkan saya sebagai pelaku usaha yang menggunakan Cering gitu ya, perlu ada satu halaman atau satu dashboard yang bisa memantau keluar masuknya uang saya gitu ya, baik itu dari pembeli ataupun dari borrower dan lender misalkan. Nah untuk Cering sendiri udah support itu belum Pak? Sudah. Jadi kita memang support dari yang udah advance secara teknologi, misalkan connect untuk API, Application Programming Interface, maupun orang misalkan saya belum ada nih API, kita bisa support dalam bentuk web portal.
Oh, artinya sudah bisa dua jenis. Betul. Ya. Jadi bisa web portal, bisa web portal, API. bisa API Artinya langsung ketika connect. misalkan dia perusahaannya juga belum besar gitu ya, secara IT supportnya juga belum mumpuni, Betul. dia masih bisa menggunakan web portal gitu ya. Tapi secara penggunaan sama user sama friendly-nya. aja, sama. Oh, Dan bahkan kalau untuk dashboard, ya kita bisa ada analytics lah di situ, grafiknya. Bahkan kalau kita juga selain dashboard, memang keunggulan dari SPE sendiri, kita ada helpdesk yang 24 jam 7 hari. Jadi anytime misalkan peer to peer nih, misalkan dini hari gitu ada udah bayar gitu ya? Belum masuk misalkan, atau udah masuk belum, nah itu kita bisa langsung balas di situ. Karena itulah dari awal sejak berdirinya SPE, service itulah yang kita komitmen ke partner kita. Jadi komitmen SPE supaya servisnya selalu excellent, bahkan 24 jam sehari gitu ya. CS-nya nggak tidur nih ceritanya ya Pak ya. Kita shifting lah. Baik Pak. Kalau begitu Pak, terkait dengan Cring, apalagi dia itu di dalamnya mengatur keluar masuknya uang gitu ya. Kadang kan kita sebagai pelaku usaha gitu khawatir ini aman nggak ya uang di situ gitu ya. Ada regulasi dari pemerintah yang mengatur sehingga kita bisa merasa aman dan nyaman menggunakan layanan Cring ini nggak ya Pak? Nah betul. Memang antara kemudahan dengan keamanan kadang bertolak belakang gitu kan. Sekali. Nah tapi tentunya kalau kita sebagai ya mematuhi regulator juga, ya kita selalu mengikuti semua ketentuan dari regulator. Sekaligus juga kita sertifikasi baik ISO 27001 maupun PCI DSS. Jadi itu sertifikasi internasional bahwa ketika terjadi sesuatu ya secara operation kita sudah mengikuti prosedur yang sesuai. Nah, mitigasi yang kedua memang juga dari tim kami ya. Intinya kami monitoring 24 jam 7 hari itu, kita shifting bahwa ketika ada anomali tertentu, kita identifikasi, bahkan kita investigasi sampai kita selesaikan. Nah itu yang sebenarnya untuk mencegah ketika ada sesuatu transaksi mencurigakan misalkan gitu ya. Nah itu kita bisa secepat itu kita stop kejadian itu. Luar biasa sekali memang Cring ya Pak ya. Sedikit bertanya atau sedikit menghubungkan dengan transaksi yang sering terjadi di PG juga ya Pak. Karena kan sebenarnya mungkin kalau misalkan saya lihat atau saya bisa menyimpulkan kalau misalkan Cring merupakan kelasan lebih lanjut daripada payment gateway gitu ya, secara service, kecepatan dan layanan gitu. Nah, kalau misalkan kayak di PG itu kan sering atau bahkan beberapa kali atau bahkan sering terjadi delay penerimaan dana atau misalkan udah ditransfer tapi ternyata di sana nyangkut nggak masuk gitu ya. Nah, solusinya itu cukup lama gitu ya. Nah, kalau di Cring sendiri kalau terjadi keadaan seperti itu gimana Pak? Nah itulah sebenarnya keunggulan dari salah satu dari SPE. Jadi kalau untuk PG itu tadi kan kelemahannya settlement. Jadi minimal bisa ada yang H+1 bahkan ada yang H+3 bahkan. Nah itu bayangin aja kalau untuk perusahaan yang baru merintis itu berat pastinya. Ataupun perusahaan besar pun sama ya. Misalkan dia udah perputarannya bisa sampai puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar lebih. Nah itu juga berat juga seperti itu. Nah kalau kita karena itu adalah rekening milik sendiri, ya jadi itu benar-benar real time. Real time dan berarti Sabtu Minggu pun tetap diterima ya Pak, karena rekening sendiri. Bisa masuk, bisa keluar dananya, bisa diputar lagi sebagai modal. Artinya usahanya bisa semakin besar ya dengan menggunakan Cring ya Pak ya. Kalau gitu Pak, terkait dengan Cring sendiri, dengan dimana keuangan digital tuh banyak jenisnya, terus banyak juga kompetitor yang sampai sekarang bahkan orang mungkin gitu ya di podcast kita hari ini masih agak bingung sedikit bedanya PG sama Cring yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Vincent. Nah, tantangan dari produk Cring sendiri itu sejauh mana untuk saat ini? Jadi kalau untuk ekonomi digital memang kita kuncinya kolaborasi. Jadi dari start kita SPE berdiri, kita bahkan merangkul semua, dalam arti kita sama misalkan sama e-money ataupun sama payment gateway, wallet dan lain-lain. Itu justru kita kolaborasi sama-sama. Jadi justru malah Cring ini salah satu melengkapi ya. Dan istilahnya ketika ada permintaan dari market atau dari klien kami, nah itu yang justru malah kita kasih added value lebih di situ. Jadi sih intinya sebenarnya kalau kami sih lebih ke gimana kita sinergi baik dengan payment gateway juga misalkan, karena payment gateway juga sebenarnya end user kami juga ketika di Core VA maupun Core Kris gitu. Nah jadi ya itulah yang sebenarnya di era sekarang ini kuncinya memang kita
bukan kompetisi yang mungkin banting harga ataupun tapi lebih ke gitu kolaborasi ya, supaya harga juga tetap betul. damai, Iya. terarah, terukur dan Betul. tidak banting-bantingan harga gitu Iya. ya Pak. Nah lantas Pak, solusi apa sih sebenarnya yang ditawarkan dalam menyelesaikan tantangan tersebut di era digitalisasi ke depan selain kolaborasi? Ya, jadi kalau untuk tantangan ke depan, jadi lebih ke gimana nambah added value lagi buat semua ya, dari baik perbankan maupun ke biller-biller merchant, gimana kita bisa memberikan added value lebih. Nah itulah yang sebenarnya dari tim kami berinovasi terus. Mungkin ada beberapa yang kita sudah rencanakan gitu ya, mungkin ke arah apakah supply chain-nya atau mungkin ke arah loan enabler misalkan. Nah itu yang sebenarnya masih kami matangkan. Ya mungkin itu akan menjawab solusi di ekonomi digital sehingga nanti perputarannya bisa lebih cepat lagi. Oke Pak, kalau boleh nih Pak dikasih kisi-kisi gitu ya, atau boleh dikasih sedikit pesan sponsor gitu ya, kelihatannya banyak yang tertarik sering ini apa bagaimana dan lebih tertariknya biayanya berapa gitu ya, mungkin boleh dikasih gambaran sekilas gitu ya, komersialnya modelnya seperti apa dan berapa? Oke, jadi produk yang paling sering digunakan ya baik di e-commerce kah atau di peer-to-peer ataupun di beberapa enterprise itu di VA tadi ya. Iya. Virtual account mungkin starting kalau kita di Cering itu di 2.500 per hit. Nah nanti sistemnya tiering progresif, jadi semakin banyak volume, semakin bisa ya kita semakin bisa inilah bisa kasih harga lebih baik. Gitu. Nah selain VA ada juga mungkin di bank validator itu startnya di 500 rupiah. Jadi kita bisa ngecek bahwa ini valid nih, karena kan zaman sekarang banyak penipuan nih. Artinya nomor rekening tersebut benar punya Yudis misalkan kayak gitu ya Pak ya? Karena banyak sekali penipuan dia bikin VA atasnamakan PTA, PTB, nah itu harus dicek dulu tuh. Karena semakin hari ya mungkin kejahatan shifting juga ke digital. Seperti contoh kayak yang kemarin mungkin ya ada yang dia menggunakan kris gitu ya, bilang sumbangan ke masjid tapi ternyata itu bukan kayak gitu contohnya ya Pak ya? Betul, salah satu contohnya seperti itu. Baik, kalau gitu Pak mungkin kita bisa dikasih feedback sedikit nggak ya Pak? Kalau misalkan tadi kan kita bahasnya di industri enterprise, terus bisa digunakan di BPR, terus juga koperasi mungkin tadi nggak kesebut, berarti koperasi belum ya untuk saat ini ya Pak? Ya, jadi gini. Karena biasanya ini yang nonton kebetulan ada beberapa rekan dari koperasi Pak. Ya, jadi sebenarnya kami ke depan membuka kesempatan itu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan, cuma memang ya dengan beberapa ada case beberapa koperasi ya intinya ya. Jadi sebenarnya kita juga ke depan roadmap-nya mungkin kita akan buka peluang ke situ, tapi sementara memang kita lebih fokus ke yang tadi saya sebutkan tadi ya. Karena memang koperasi sendiri kalau dari kawan-kawan di perbankan memang harus kita mungkin pelajaran dari regulator juga nanti kita komunikasi juga. Memang tata kelolanya harus diperbaiki sih. Karena itu kasus-kasus sebelumnya itu memang muncul karena hal-hal yang artinya mungkin sebenarnya ada checklist sendiri dari SPE gitu ya, institusi mana aja yang memungkinkan atau diperbolehkan untuk menggunakan layanan Cering gitu ya, apabila secara poin-poin tadi terpenuhi maka secara otomatis boleh menggunakan layanan Cering ya. Nah untuk Cering sendiri selain VA, bank validator ada apa lagi di dalamnya Pak? Kita ada beberapa lagi ya, jadi kayak untuk fund transfer ya kita ada transfer online, ada juga BI Fast. Oh, BI Fast termasuk bagian daripada Cering. Betul. Nah ini yang juga sebenarnya solusi dari pemerintah juga, khususnya dari Bank Indonesia, bahwa semakin lama cost untuk biaya-biaya keuangan ini semakin terjangkau. Makanya dengan menggunakan Cering jadi lebih murah gitu ya. Makanya teman-teman yang nonton live Zoom gitu ya, setelah ini mungkin apabila ada yang tertarik, berminat atau ingin kita demokan langsung gitu ya, atau memberikan penjelasan lebih detail, bisa kirimkan kontak person kalian di kolom chat supaya nanti dari PIC Business Docotel ataupun SPE bisa menindaklanjutin gitu ya Pak. Nah berikutnya kita tuh untuk Docotel secara grup sendiri, di dalamnya kan tidak hanya ada SPE aja yang fokus di industri perbankan atau di keuangan digital gitu ya, tapi juga ada sistem informasi rumah sakit dan ada tanda tangan digital gitu ya. Karena secara grup besar kita solusi yang ditawarkan adalah end-to-end solution. Nah, digital khususnya di pembayaran di rumah sakit. Ya, sangat memungkinkan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, enterprise termasuk ya. Jadi di health maupun tilaka ataupun sister company ataupun
perusahaan-perusahaan afiliasi kami ya misalkan. Nah itu sangat terbuka ya. Jadi kalau misalkan udah bisa connect API kita bisa langsung, ataupun yang kedua mungkin awalnya pakai web portal dulu misalkan. Jadi intinya dimanapun perlu ada pembayaran, ada perlu transfer, nah itulah kita bisa. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Berhubung kita juga udah mulai nyerempet-nyerempet ngebahas tentang SIM RS ya Pak, mungkin saya ingin memanggil narasumber kedua gitu ya, supaya keuangan digital kita geser sedikit ke rumah sakit. Nah hari ini kita kedatangan tamu berikutnya, yaitu dari VP R&D di Health atau PT Citra Raya Nusatama, ada Dr. Dian Jauhari. Kepada beliau saya persilahkan. Nah, silahkan Dok. Halo Kang Dian. Halo Dok. Sehat-sehat. Halo dokter, sehat. Silahkan duduk dokter. Nah, gimana nih, apa kabar dokter? Perjalanan jauh dokter? Lumayan. Aduh, lumayan jauh. Kebetulan dokter Dian, ini beliau adalah VP R&D dari di Health gitu ya, yang berfokus adalah ke digitalisasi rumah sakit ya, atau aplikasi digital di rumah sakit. Nah, beliau adalah dokter. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit dok, sebelum bergabung di Health sendiri, dokter sempat bekerja atau bergabung di rumah sakit mana? Ya, jadi saya itu tahun 2012 sampai 2018 itu bagian dari manajemen sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Jadi di situ saya mendapatkan begitu banyak insight, pengalaman, dan terutama mungkin kalau bisa dibilang sih mulainya bahkan sejak mulai lulus ya. Jadi waktu pas lulus mulai praktek itu gitu kan, ternyata saya baru sadar bahwa setengah pekerjaan saya itu adalah entry data. Sementara pekerjaan saya untuk memeriksa pasien gitu kan, mengobati itu hanya mungkin separuhnya saja. Nah, jadi pada saat itu akhirnya setelah, dan ternyata kan berkasnya banyak ya. Jadi ada rekam medis, kemudian kalau pasiennya pasien asuransi jadi makin banyak. Dan ternyata pada saat di rumah sakit ada begitu banyak berkas, jadi setiap orang itu tenggelam dalam berkasnya sendiri gitu. Jadi lebih banyak ngurusin berkas daripada ngurusin pasien akhirnya dok ya? Akhirnya begitu. Itu yang membuat sesuatu keresahan, dan akhirnya bertemu dengan teman-teman di Health gitu kan, dan akhirnya kita mengembangkan sebuah sistem yang sistem informasi manajemen rumah sakit gitu kan, yang mudah-mudahan bisa membantu memudahkan pekerjaan teman-teman di pelayanan kesehatan supaya lebih mudah dan lebih manusiawi. Oke, kalau begitu terima kasih sudah bergabung dengan kita gitu ya, khususnya terima kasih sudah bergabung dengan di Health Dok gitu ya. Kenapa? Karena kelihatannya dengan bergabungnya dokter, akhirnya mungkin nanti yang akan kita bahas di belakang, di Health bisa membuat suatu aplikasi yang end to end itu berguna dan bermanfaat bagi rumah sakit gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ke peraturan Kemenkes tahun 2013 nomor 82 dok, di mana setiap rumah sakit sudah mulai diwajibkan harus menggunakan SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, gitu ya. Nah, pengertian SIM RS sendiri menurut dokter itu apa sih sebenarnya? Apakah sistem sebatas antrian aja atau apa? Jadi itu sebenarnya sebuah sistem yang membantu pelayanan kesehatan. Bagian dari sistem informasi kesehatan yang diharapkan bisa membantu pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan bagi tenaga kesehatan, dokter, perawat, apoteker, kemudian juga bagi manajemen rumah sakit untuk memudahkan koordinasi pelayanan gitu kan, kapan harus mengalahkan pengadaan barang, dan juga terutama gitu kan di end customer-nya adalah ya pasiennya itu sendiri, untuk memudahkan mereka mengambil keputusan kapan saya harus ke dokter, kapan saya bisa membuat janji dengan dokter, kapan saya harus datang ke rumah sakit, kapan saya bisa ambil obat, kapan saya harus periksa gitu kan, sehingga memberikan kepastian yang pada akhirnya memudahkan untuk menjalani hidup gitu kan, sehingga tidak menghabiskan waktu ngantri dari pagi-pagi sampai sore di rumah sakit.
Oke, nah kalau misalnya kita bicara tadi gitu ya, SIM RS dan hubungannya dengan smart hospital. Sebenarnya ketika rumah sakit sudah menggunakan SIM RS gitu ya, yang dia bisa memberikan informasi kapan pasien itu harus ke rumah sakit gitu kan, dan lain-lainnya itu, apakah ketika rumah sakit sudah menggunakan SIM RS itu termasuk kategori dia bisa kita sebut sebagai smart hospital? Nah, smart hospital itu bisa dibilang digitalisasi itu adalah sebuah langkah awal. Jadi penggunaan SIM RS itu baru membuat data-data yang selama ini bentuknya analog atau kertas itu menjadi data-data yang digital. Nah, data-data digital itu oleh SIM RS harus bisa diolah untuk menjadi sebuah informasi yang berguna. Nah, kemudian informasi tersebut bisa digunakan untuk menjadi dasar dari analisis. Nah, smart hospital itu kemudian menggunakan data-data tersebut untuk memudahkan analisis dan kedepannya gitu kan bahkan bisa membuat prediksi. Buat prediksi, buat tren gitu kan. Oh, sepertinya bulan depan bakal banyak kunjungan untuk kasus ini. Misalkan DBD gitu ya. Betul. Makanya rumah sakit akan mulai bersiap gitu ya. Untuk siapkan rawat inap, siapkan obat-obatan, siapkan infus gitu kan. Bahkan untuk menyiagakan juga dokter-dokter yang bersangkutan gitu kan supaya mereka juga lebih aware gitu ya. Dan juga membuat awareness campaign gitu kan kepada pasien gitu kan sehingga mereka bisa melakukan deteksi dini dan bisa datang ke pelayanan kesehatan pada saat gejalanya masih belum terlalu berat, sehingga bisa diselamatkan lebih dini. Gitu. Oke, Dok, kalau misalkan berdasarkan dari penjelasan tadi ya, sebenarnya cukup jelas gitu ya SIM RS itu seperti apa dan bagaimana. Nah, tapi kendala di lapangan sendiri terkadang tuh orang suka salah mengartikan atau bahkan salah mendefinisikan bedanya SIM RS dengan Alkes nih, Dok. Nah, itu tuh gimana, Dok? Mungkin bisa diberikan penjelasan yang lebih simple gitu ya, karena beberapa kali saya ketemu dengan klien gitu ya, ketika kita bilang kami memiliki SIM RS, lantas yang ada di benak mereka tuh kami akan menjual kursi roda, alat lab. Nah, mungkin bisa diberikan. Ya, jadi ini yang menarik. Jadi memang dari pandangan rumah sakit, dari pandangan pelayanan kesehatannya sendiri, SIM RS ini sesuatu yang berinvestasi kepada alat kesehatan dan dengan berinvestasi kepada sistem informasi itu juga pertama kalau misalnya beli sebuah alat diagnostik misalnya, beli alat diagnostik kemudian investasinya sekian miliar gitu kan, sekian bakal kembali modal sekian tahun misalnya, tapi untuk membeli sistem ini agak berat. Dan ini yang memang masih belum terbayang gitu kan. Ini saya harus beli sistem, apa sih yang saya beli sebenarnya? Software gitu kan. Software itu apa gitu kan. Dan ini mungkin ya kita harus lakukan edukasi terus menerus gitu kan. Mereka belum tahu kemudahannya bahwa sistem ini sebenarnya bisa mulai dari antrian gitu ya, Dok ya. Iya, jadi mulai dari sejak dari sejak membantu memastikan kedatangan pasien, bisa membantu memastikan untuk kapan dia bisa mendapatkan obat, kapan mendapatkan kamar rawat inap dan sebagainya. Artinya kalau misalkan bisa membantu untuk memastikan kapan kedatangan pasien, apakah ini bisa saya katakan daftar pun bisa melalui SIM RS atau aplikasi di Health tadi gitu. Betul. Ya? Artinya sebelum dia berangkat dari rumah dia sudah bisa melakukan pendaftaran. Betul. Jadi di sini kami ketika kami mengembangkan di Health itu kami berpikir tidak hanya sekedar pasien itu mulai dihitung mulai baru diproses pada saat dia menginjakkan kaki di rumah sakit, tapi sejak di rumah gitu kan, sejak di rumah akan datang itu tuh bisa mendaftar, kemudian bisa memilih dokter, kemudian bisa booking. Artinya udah nggak perlu antri lagi. Udah nggak perlu antri lagi. Jadi udah sakit nggak perlu ngantri tambah sakit gitu ya? Iya, jadi dan di situ juga kan bisa lebih efisien datang ke sana, nggak lama nunggu, harus bisa ketemu dokter. Di situ sudah juga langsung tertangani. Dan di situ juga bagi rumah sakit akan memudahkan karena lahan parkir. Oke, artinya datang pas di jamnya gitu ya? Datang pas di jamnya gitu kan, parkir juga tidak terlalu lama, parkir tidak banyak dipenuhi oleh orang-orang yang sebenarnya menunggu.
gitu kan. Jadi bisa datang langsung berobat, langsung dikasih obat atau langsung ada pemeriksaan lanjutan gitu kan. Selesai urusan bisa langsung pulang. Parkir lebih singkat, bisa diperkirakan, jadi lebih efisien. Ketika kita di rumah sakit nih, contohnya saya sakit, saya ke rumah sakit, atau ketika kemarin anak saya misalkan dirawat gitu ya, kan ada berbagai macam tindakan dan ada berbagai proses yang saya lalui di dalam rumah sakit gitu ya. Nah, dengan adanya SIM-RS ini, apakah proses-proses kayak kunjungan dokter, lantas rekam medis ketika saya sakit, lantas sampai dengan ke obat, itu semua sudah dalam bentuk digital atau bagaimana, Dok? Ya, jadi begini, jadi proses digitalisasi rumah sakit itu adalah pada dasarnya adalah mengurangi berkas kertas. Dari semua kertas itu menjadi less paper dan akhirnya menjadi paperless. Gitu. Jadi semua berkasnya ini akan digital. Dan semua dari sejak pasien misalnya mendaftar, kemudian bertemu dengan dokter, kemudian mendapatkan kepastian rawat inap dan segala macamnya itu semua dari sejak front office sampai back office dan semuanya dilakukan dengan data digital dan semua data itu akan mengalir dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain gitu kan, tanpa harus si pasien itu bawa berkas kesana kemari. Nggak perlu bawa resep lagi ke apotik. Betul. Gitu ya. Semua udah langsung ya, Dok. Semua udah langsung. Terus kalau dengan terkait dengan resep yang dibawa ke apotik tadi, Dok, artinya ketika misalkan saya sudah selesai di dokter gitu ya, dokter membuat resep, otomatis apotik udah langsung atau farmasi udah langsung menerima nih. Betul. Jadi kita tinggal memastikan saja bahwa kita mau ambil obat tersebut di rumah sakit, ambil obat di farmasi gitu kan, terus kita melakukan pembayaran dan kemudian kita bisa langsung mendapatkan kepastian kapan kita akan mendapatkan obat gitu kan. Jadi dimudahkan gitu. Secara prosesnya jadi lebih singkat. Lebih singkat. Nah, Dok, ada pertanyaan nih ya, Dok ya, dari salah satu rekan saya di grup. Nah, mungkin tadi sempat kita ngobrol dulu sebentar. Nah, kalau misalkan secara resep ini langsung dikirimkan ke bagian farmasi gitu ya, kadang nih ya, kita kan orang Indonesia ini irit banget, Pak. Ya, Dok ya, lu irit banget. Kadang kalau misalkan nebus di apotek rumah sakit nih mahal, mau tebus di luar gitu yang harganya lebih ekonomis. Nah, itu gimana ya, Dok, solusinya? Ya, jadi begini, memang dari pihak rumah sakit mereka juga berharap agar di satu sisi mereka ingin memastikan bahwa obat yang diterima oleh pasien ini juga memang obat yang benar, obat yang asli, obat yang memang masih memenuhi standar kadaluarsa dan standar mutunya. Cuma memang dengan segala macam proses tersebut mungkin tidak selalu dari sisi pasien mungkin lebih sensitif terhadap harga ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin di sini di sini ada beberapa cara nih, misalnya meminta resep dokter misalnya langsung gitu ya, atau meminta resep dokter tersendiri atau meminta kopi resep misalnya gitu kan. Nah, di sini tahapan yang sangat mudahnya adalah sebenarnya kalau misalnya semua resep-resep tersebut gitu juga bisa dalam bentuk digital harusnya, dan juga dan ketika membayar obatnya juga dalam bentuk digital. Nah, makanya tadi Cering bisa masuk sebenarnya di rumah sakit ya, Pak Vincent ya. Gitu. Jadi artinya juga ketika artinya pembayaran di rumah sakit juga bisa dimudahkan gitu kan, dengan caranya apapun yang kebetulan memang dimiliki oleh pasien. Atau mungkin kita bisa mengedukasi para pasien yang tadi bicaranya masalah ekonomi gitu ya, yang artinya mencari harga yang lebih murah, lebih ke keamanan membeli obat mungkin ya, Dok. Betul. Ya. Artinya ketika kita beli di rumah sakit seperti yang tadi dokter sempat sampaikan, secara kualitas obatnya ada jaminan ada jaminannya gitu ya. Apalagi Indonesia terkenal dengan obat oplosan.
ya. Nah, itu supaya jangan sampai terjadi hal tersebut, harga murah tapi sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya. Lebih disarankan belinya langsung di rumah sakit terkait gitu ya. Lantas kalau merujuk tadi dokter sempat nyinggung terkait dengan pembayaran juga udah mulai geser ke digital nih, Dok. Nah, artinya akan ada peran serta cering gitu ya di industri rumah sakit supaya proses pembayaran dari si pasien bisa dilakukan dalam bentuk digital, nggak perlu lagi antri di kasir. Betul. Nah, untuk pembayaran BPJS atau asuransi berarti memungkinkan ada di dalam layanan cering juga atau terpisah sendiri di SIM RS nantinya, Pak? Kalau BPJS mungkin terpisah ya. Terpisah ya. Biasanya untuk pribadi ya. Jadi lebih ke pribadi. Ya, jadi pribadi nanti ketika ke kasir ya itu bisa dilayani mungkin dengan salah satunya QR. Oke. Jadi ke kasir tetap menggunakan QR gitu ya. Karena kalau salah dua dari pertanyaan yang sudah masuk gitu ya, sebenarnya harapan dari mereka dengan adanya digitalisasi dari sisi keuangan sampai dengan ke sistem informasi rumah sakit gitu ya, akan jadi end-to-end solution di mana pembayaran pun dalam genggaman. Jadi kayak kita nggak perlu lagi nih ngantri kasir, cukup tinggal transfer aja gitu kan. Atau kalau misalkan BPJS ya tinggal klaim di situ, kalau ada excess claim tinggal transfer. Nah, memungkinkan nggak sih saat ini? Ya, memungkinkan kalau menurut saya. Jadi jadi karena saya juga mungkin pernah ini ya, kita di Health juga bahwa ke depan memang akan ada apps untuk user. Ya. Nah, ketika nanti ada apps untuk user, itu nanti mungkin bisa muncul tadi misalkan ada resepnya, terus nanti juga bisa memilih bayarnya gitu. Nah, itu yang nanti bisa kita kolaborasi sama-sama ya. Nah, itu masalahnya mungkin sekarang makin kesini orang tuh makin agak sungkan untuk banyak aplikasi di handphone. Nah, itu yang saya lihat gitu kan, akhirnya orang-orang malah pengen memanfaatkan aplikasi yang udah ada, misalkan kayak WhatsApp misalnya. Ya, jadi di situ kayak semua proses bersentuhannya ya, interaksi dengan rumah sakit, interaksi dengan keuangan segala macam, itu kalau bisa sih pengen udah pakai WhatsApp aja lah. WhatsApp semua gitu. Tapi kalau dari sisi keuangan digital udah bisa nggak sih kalau misalnya transaksi keuangan itu lewat satu platform seperti WhatsApp atau Telegram? Sebenarnya kalau untuk misalkan konsultasi ya, telekonsultasi mungkin sudah bisa. Tapi secara regulasi keuangan digital masih belum ya, Pak ya? Kan memang karena WhatsApp juga ya secara regulasi belum ada fisik cloud-nya ya di Indonesia. Memang itu masih belum saat ini ya. Dan sepertinya di belakangnya juga beda ya sisi keamanannya ya, Pak ya. Kalau keuangan kan harusnya lebih aman ya, Pak. Ya kalau di kejadian saat ini kan memang WhatsApp dipakai buat mancing gitu. Iya, betul. Kasih SDK, kasih undangan, terus klik gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu yang masih ada kelemahan lah di WhatsApp. Jadi itu kenapa kayak di keuangan digital kita lebih banyak justru malah consumer itu menggunakan mobile apps. Justru malah akan hidup tuh di mobile apps seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita masukkan juga nanti untuk pembayaran tadi. Iya, betul. Oke, baik kalau begitu. Nah, kalau tadi kan kita udah langsung berangkat ke belakang nih pembayaran gitu ya. Nah, kalau misalkan di sela-selanya tuh ada rekam medis. Nah, untuk di SIM RS di Health sendiri gitu ya, untuk data pasien dan rekam medis ini apakah bisa diintegrasikan juga lantas bisa diterima oleh pasien dalam bentuk digital atau apakah itu hanya akan jadi konsumsi rumah sakit aja dan baru diberikan ke pasien ketika diminta gitu atau? Ya, jadi dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis itu. Jadi ini sebenarnya rekam medis itu punya pasien. Rekam medis itu punya pasien. Pasien. Artinya rumah sakit harus memberikan kopinya? Berkasnya punya rumah sakit. Oke, rekam medis punya pasien, berkasnya punya rumah sakit. Punya rumah sakit. Jadi intinya adalah pasien itu harus punya akses terhadap rekam medisnya. Dan dalam hal ini rumah sakit bisa membantu akses rekam medis pasien itu dalam bentuk resume rekam medis. Resume medis maksud saya. Resume medis. Nah, resume medis itu kita sebenarnya itu menjadi hak pasien dan diserahkan biasanya pada saat akhir periode rawat. Jadi, nah itu biasanya kalau di rumah sakit itu kan dalam bentuk dalam bentuk kertas. Dalam bentuk kertas diberikan kepada pasien gitu kan, yang nanti diharapkan dibawa pasien pada saat nanti dia akan untuk kontrol ya, pada saat follow up. Nah, masalahnya sering hilang, sering lupa. Nah, solusinya gimana nih, Dok? Nah, ini sebenarnya ini
ada beberapa cara nih bagaimana kalau kita bentuk bentuk resume medisnya ini dalam bentuk digital. Nah, dalam bentuk digital gitu kan, di dalam bentuk berkas digital ini juga ada tanda tangan elektronik bersertifikat. Tanda tangan elektronik bersertifikat dan harus bersertifikat untuk yang ada di IMR. Ya, jadi sebenarnya gini, dapat dapat diberikan karena nanti lebih autentikasi dan lebih kuat dari secara legal gitu ya, karena tetap rekam medis ini juga digunakan juga untuk kepentingan legal, kepentingan hukum. Nah, di sini resume medis ini bisa dikirimkan kepada pasien gitu kan, bisa menggunakan mobile apps misalnya dengan dengan cara-cara khusus, atau nanti dikirimkan melalui dalam bentuk pakai chatbot atau misalnya chatbot, email misalnya gitu kan. Jadi di situ kita bisa dapat berkas resume medisnya dalam bentuk dalam bentuk PDF yang bisa diakses gitu kan dengan memasukkan password misalnya seperti itu. Nah dok, kalau misalkan kita lihat aplikasinya gitu ya, SIMRS yang udah sedemikian baiknya, yang bisa memudahkan pelayanan kepada pasien udah nggak perlu lagi antri, rekam medis sudah digital, pembayaran juga udah akan bergeser ke digital juga, jadi nggak perlu antri lagi di kasir, bahkan untuk ambil obat pun itu sudah tinggal datang ambil, nggak perlu kasih resep dulu, tunggu lagi diracik, baru antri lagi ambil gitu kan. Semua sudah digital nih dok. Bahkan obat bisa dikirim. Betul, bahkan obat sekarang udah bisa dikirim. Nah kalau boleh tahu di Indonesia sendiri, rumah sakit sudah familiar dengan SIMRS nggak sih dok? Atau masih ada sebenarnya rumah sakit yang lebih baik manual deh, kayaknya SIMRS ribet misalkan kayak gitu. Karena mungkin proses awalnya. Ya, jadi menariknya begini, waktu pas sekitar mungkin mulai saya bergabung di Health itu, pada saat kita riset itu ternyata di tahun sekitar 2018 kita ngambil dari data Versi, itu ternyata dari 3.000-an rumah sakit itu baru hanya sepertiganya menggunakan SIMRS. Oke, berarti baru 1.000 nih yang pakai. Sekitaran segitu. Oke. Nah, jadi dan pada saat pandemi COVID itu juga itu yang menjadi sebuah trigger karena ternyata untuk mengambil data-data yang misalkan data ketersediaan rawat inap misalnya, ketersediaan kamar, ketersediaan tempat tidur, ketersediaan ICU, ventilator, dokter dan segala macam, ternyata sangat butuh sekali. Di situ triggernya. Jadi akhirnya sekarang mulai rumah sakit mulai mencari. Dan yang menarik ternyata memang peraturan SIMRS itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013, tapi ternyata dalam kurun waktu selama itu hampir 10 tahun ini gitu ya ternyata nggak begitu sulit, karena memang pertama saya lihat dari sisi pertama memang tadi ya trust. Jadi terkait dengan data pasien dan kesulitan untuk memilih sebenarnya apa yang saya butuh, apa yang saya butuhkan, apakah aplikasi atau solusi yang ditawarkan ini bisa memecahkan atau membantu penyelesaian masalah-masalah mereka seperti itu. Dan sekarang justru sekarang malah pendorongnya gitu kan, orang-orang rumah sakit itu mulai sadar untuk menggunakan SIMRS karena memang ada dorongan dari insurance. Karena asuransi sudah harus menggunakan SIMRS supaya memudahkan koneksi ke sana gitu. Betul, jadi BPJS Kesehatan misalnya berkas-berkas klaim itu sekarang sudah mintanya digital. Kalau yang non digital sudah tidak dilayani atau masih dilayani sampai tahap tertentu? Tetap dilayani tapi biasanya sedikit lebih lama. Selama itu. Lebih lama dari sisi rumah sakit dan pasien atau keduanya? Jadi gini, kalau misalkan kita klaim nih, klaim pakai berkas pakai berkas digital, kecenderung dan kalau sudah lengkap verifikasinya lebih mudah, cairnya lebih cepat. Kalau misalnya masih manual jadi lebih lama ya dok. Lebih lama. Tapi dok, kalau misalkan nih kayak rumah sakit baru nih mau menggunakan SIMRS, nah biasanya ada kendala nggak sih untuk meyakinkan para dokter? Kan penggunanya otomatis mayoritas para dokter nih. Nah ini kendalanya ada nggak sih ya? Atau kita bisa kasih masukan yang baik itu bahwa dokter pasti menerima gitu? Ya jadi begini, memang dari
Jadi tantangan ketika kita masuk ke rumah sakit itu memang variasi dari penguasaan teknologi di dalam rumah sakit itu penguasanya itu sangat beragam. Ada orang-orang yang begitu mudah melek teknologi, mudah beradaptasi, belajar dikasih aplikasi, nggak lama langsung bisa. Tapi ternyata gitu kan ada juga yang ada juga yang memang belajarnya tuh lama sekali gitu, diajarin nggak mudah dan akhirnya nggak mau pakai. Nah di situ memang kita mendesain bagaimana agar si aplikasi itu mudah untuk digunakan, mudah dipelajari gitu kan, baik dari orang-orang yang melek teknologi ataupun yang memang orang-orang yang penguasaan teknologinya nggak terlalu bagus. Gitu. Makanya DeHealth sampai dengan sekarang terus berkembang supaya sampai se-user friendly mungkin. Ya, betul. Sehingga para dokter mulai dari yang masih muda nih, dokter-dokter baru yang melek digital, sampai mungkin ke dokter-dokter seusia ibu saya gitu ya, yang mungkin udah agak, aduh kayaknya kalau ngeliat komputer lama-lama mata mama sakit gitu ya. Itu udah mulai bisa terbiasa gitu ya dokter. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu dokter. Nah, untuk penggunaan SIM RS tadi dokter sempat info terkait dengan penggunaan tanda tangan digital di EMR gitu ya. Nah, sebenarnya ini wajib atau boleh digunakan menggunakan tanda tangan digital tersertifikat di EMR tadi. Terus kelebihannya tuh apa? Jadi gini, kalau di dalam regulasinya dapat menggunakan tanda tangan elektronik sertifikat. Nah, jadi di sini memang sifatnya bukan diwajibkan tapi dianjurkan. Sifatnya bukan diwajibkan tapi dianjurkan karena nah mungkin untuk jawabannya saya mengundang narasumber kita yang paling cantik hari ini. Beliau spesialis terkait dengan tanda tangan elektronik dari Tilaka. Beliau adalah CEO Tilaka, ada Ibu Debbie Saputra. Halo. Selamat datang Ibu cantik. Terima kasih loh sudah datang. Thank you. Dokter Dian sudah mention bahwa pentingnya tanda tangan digital di EMR gitu loh Bu. Nah mungkin boleh nih Ibu sedikit menjelaskan meskipun secara regulasi bahasanya adalah dapat, tapi kenapa sebaiknya menggunakan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikat di EMR? Tanda tangan digitalnya kita bilang ya. Jadi definisi tanda tangan elektronik bersertifikat itu sama dengan tanda tangan digital gitu ya. Kita bilangnya ya. Oke. Sebenarnya ini lebih ke challenge-nya kita ya sebagai penyedia tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital ini. Karena biasanya di rumah sakit, apalagi rumah sakit lagi keadaan gawat darurat segala macam ya, kalau kita harus tanda tangan gitu kan. Jadi mungkin saya ceritain dikit ya ke depan ya mengenai challenge-nya itu, kan kita harus aman nih tanda tangan digital ini. Tanda tangan digital, kenapa disebut tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi? Mundur lagi dikit ya ke definisi tanda tangan digital ya, nggak apa-apa. Boleh dong, ya, gitu ya. Supaya orang bisa bedain tanda tangan elektronik mana yang tersertifikasi, mana yang biasanya kita asal nempel foto gitu ya. Betul ya itu ya. Jadi kita mundur dikit ya biar understanding tanda tangannya sama gitu. Jadi yang kita sudah biasa itu kan tanda tangan basah gitu ya, di kertas tanda tangan. Masih bisa ditiru, masih bisa, banyak kasusnya. Nah, mungkin saya refer ke ini ya, ke IDAS namanya, agak teknis dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi dari sana sebenarnya tanda tangan elektronik itu ada level-levelnya gitu. Jadi ada level 1 itu mungkin juga sering kita lakukan tuh, tanda tangan, terus difoto gitu ya, kalau nggak di scan ya, terus di attach di dokumen. Nah gitu betul, ya. itu yang sering banget saya lakukan. Nah itu ya. Itu kita sebutnya tanda tangan elektronik atau TTE yang basic ya, atau yang gitu, paling basic. Tidak aman. Iya gitu, minim banget keamanannya gitu kan. Karena masih bisa tuh nanti kalau ada orang yang dapat si gambarnya di attach di dokumen-dokumen lain gitu kan. Dan kita nggak bisa tahu nih orang ini sebenarnya siapa yang mengattach ini gitu. Jadi si tanda tangan ini tuh nggak ada sertifikat di belakangnya.
Nah, itu level 1. Kita sebutnya simple tanda tangan elektronik gitu ya. Nah, itu ada level 2 nih. Nah, level 2 ini lebih tinggi sedikit gitu ya. Jadi tanda tangannya bukan di foto aja, tapi tanda tangan ini di-generate oleh perangkat gitu ya. Perangkat ini teknis lagi sedikit ya. Kita sebutnya PKI. Jadi dia public key infrastructure. Nah, dia bisa generate, dia pakai private key, pakai public gitu. Mungkin nanti dijelaskan setelah ini lah ya, supaya nggak terlalu pusing gitu. Nah, jadi dengan di generate ini tanda tangan dengan alat ini, maka dia bisa kelihatan tuh identitas yang tanda tangannya. Jadi dia ada sertifikatnya. Tapi tetap tanda tangan kita sendiri, tapi tetap ada sertifikatnya di belakangnya. Betul, betul. Nah, ini level 2. Udah cukup aman, bisa dikatakan aman gitu ya. Jadi tanda tangannya kita bisa tahu identitasnya siapa, terus juga ketahuan juga tuh kalau dokumennya diedit-edit. Gitu ya. Jadi ada history editnya. Betul. Tanda tangannya diedit ataupun dokumennya diedit itu kita bisa kelihatan gitu ya. History siapa yang tanda tangan bisa terlihat sejauh mana untuk yang level 2? Itu nanti kelihatan di sertifikatnya. Kita bisa lihat. Tapi gitu. Sudah tahu kayak Yudis yang melakukan tanda tangan gitu ya. Artinya di depan saya harus masukin dulu data diri saya sebelum saya melakukan tanda tangan. Betul. Nah, hanya biasanya kalau ini karena kan ini diterbitkannya oleh private CA biasanya. Jadi biasanya daftar pakai email, pakai nama aja sudah cukup. Bisa. Artinya kalau misalkan saya daftar email baru pakai nama Pak Vincent gitu ya, lantas karena Pak Vincent CFO, saya menandatangani surat pengeluaran uang, bisa? Masih bisa itu saya bisa artinya ngakuin, ya. Pak. Karena proses registrationnya itu nggak serumit gitu ya. Nah, kita mungkin move ya ke yang level 3 gitu ya. Yang kita sebutnya tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, jadi sama sebenarnya kayak level 2 itu pakai perangkat, pakai PKI itu. Hanya kalau tadi kan sertifikatnya itu hierarkinya sertifikasi A lalu sertifikat pemilik gitu ya. Kalau ini diterbitkannya harus dari Trusted Service Provider atau di Indonesia itu kita sebutnya PSRE. Salah satunya Tilaka lah ya, PSRE-nya gitu ya. Jadi hierarkinya itu kita ke Kominfo dulu, sertifikatnya Kominfo atau disebut root, lalu sertifikatnya Tilaka, barulah ke pemilik. Jadi ketika sertifikat pemilik ini diterbitkan, itu sudah dari Trusted Service Provider. Nah, kenapa nih kayak gini nih? Nah, ini agak tadi kan kita ngomongin registration ya untuk yang level 2 ya. Nah, kalau yang level 3 itu registrationnya ada banyak tahapannya, ada beberapa tahapan lah, nggak banyak lah ya gitu ya. Jadi si pemilik ini, calon pemilik ya, dia harus menyertakan identitas diri. KTP. Misalnya KTP ya. Non KTP bisa? Kalau kayak WNA itu pakai paspor, nama KITAS misalnya gitu ya. Kalau gitu. SIM bisa? SIM nggak bisa. Terkadang kan ada yang kalau KTP nggak ada SIM boleh. Ya, SIM nggak bisa. Kalau ini harus pakai KTP. Kalau WNI itu KTP gitu. Nah, jadi itu di attach gitu ya. Nanti kita akan cek ke Dukcapil. Nah, apakah ini valid atau enggak? Karena kan bisa aja fotonya diganti dan lain-lain tuh masih bisa gitu ya. Jadi kita akan cek ke Dukcapil. Jadi ada proses validasi ke Dukcapilnya. Artinya kadang kan kalau di Indonesia kayak contohnya di Multifinance gitu ya, ketika kita pengajuan kredit atau pembiayaan, lantas KTP nggak ada, kan bisa pakai KTP sementara nih. Nah, kalau di tanda tangan digital tersertifikat itu berarti tidak boleh. Nggak bisa. Harus KTP asli gitu ya. Betul. Jadi registrationnya benar-benar kita jagain. Nah, nggak hanya itu. Jadi ketika registration kita lakukan liveness gitu. Pastikan ini benar-benar human gitu ya, orangnya gitu kan ya. Ini bukan video ataupun orang yang pakai topeng, kan banyak tuh ya anti-spoof gitu ya. Nah, itu dicek tuh. Jadi liveness-nya nanti orangnya harus buka mulut atau kedip-kedip mata gitu, diyakinkan kalau ini orangnya. Nah, jadi ada step-stepnya sebelum sertifikat itu terbit. Jadi pas registration kita hati-hati banget gitu supaya kita yakin identitas orang yang akan tanda tangan tuh dialah gitu, bukan orang lain. Nah, itu satu ya. Nah, nanti pada saat dia tanda tangan, tadi kan kita kan lakukan liveness tuh. Nah, jadi kita ada simpen wajahnya dia ya. Buat apa? Ketika dia tanda tangan nanti, tanda tangan dia akan menggunakan wajahnya dia tuh. Di face recognition. Apakah benar orang yang sama seperti yang daftar untuk melakukan tanda tangan? Benar gitu. Jadi mungkin proses registrationnya
lebih kompleks ya dibandingkan level 2 atau level 1 gitu ya. Tapi pada saat tanda tangannya akan jadi lebih aman. Akan lebih aman. Kalau misalkan kembali lagi ke masalah IMR tadi, Bu, itu gimana? Oke. Jadi, nah ini challenge-nya ya. Tadi kan padahal sebenarnya SIM-ARS itu kan sudah dokternya udah jelas ya gitu ya. Betul, dokternya ada. Terus pasiennya benar ada. Identitasnya juga udah jelas gitu kan, mungkin ya gitu ya. Kalau pasien mungkin separate skenario ya. Kita coba yang dokter dan sama perawat yang identitasnya udah jelas gitu. SIM-RS-nya juga sudah ada verifikasi dan lain-lain dan ini under badan usaha kita bisa bilangnya gitu ya. Nah ini bagaimana kita nggak usah melakukan step-step yang begitu rigid ya. Nah ini ada teknologinya yang memang kita harus ada enhance atau improvisasi ya di bisnis proses supaya lebih faster, lebih nyaman para dokter dan perawat ini dan lebih cepat digunakan. Benar. Tanpa melangkahi regulasi. Nah ini ditilakan memang teman-teman yang di dapur nih ya, bagian development, mereka sudah siapkan, mungkin nanti kalau pas kita launching lah ya, kita ngobrol lagi gitu ya. Jadi gimana di sini kita si dokter dan lainnya tidak usah ngeregister step lagi, ya betul, tanda tangannya pun juga misalnya bayangin nih kalau ada 10 dokumen dokternya bisa 10 kali FR gitu ya. Nah itu. Nah proses itulah yang akan kita shorten gitu. Berarti dok kan jadi saya jadi Bu dokter ya. Jadi Bu dokter Dian gitu ya. Jadi berarti Bu, kalau misalkan tadi kan use case-nya adalah untuk dokter dan perawat gitu ya. Nah artinya kalau misalkan nanti sudah launching Tilaka yang seamless registration-nya gitu ya, sangat memungkinkan untuk pasien bisa menggunakan juga berarti ya dok ya, dan Bu Debbie ya, karena kan kayak saya misalkan pribadi sering beberapa kali lihat kasus di rumah sakit gitu ya, keterlambatan penanganan atau keterlambatan operasi karena lama nunggu penanggung jawab untuk tanda tangan. Nah ketika sudah tanda tangan digital artinya bisa langsung dalam perjalanan tanda tangan approve boleh tindakan, langsung dilakukan tindakan. Benar. Gitu ya? Iya betul. Hanya memang ada satu challenge lagi. Ketika pasiennya itu yang nggak sadar ya, nah perwalian, nah itu ada challenge yang kita harus solve sih. Tapi kalau misalkan ternyata pasiennya tidak sadar, boleh walinya yang melakukan tanda tangan? Ya betul. Nah cuma kan proses registration ini yang kita challenge ya, yang kita harus solve. Gitu. Sama mungkin kalau tadi kan Bu Debbie sempat mention bahwa proses untuk validasi bahwa yang melakukan tanda tangan adalah benar orangnya adalah dengan melakukan FR gitu ya. Betul. Apakah ada jenis atau tipe validasi lain selain FR gitu ya? Misal nih kadang mungkin entah ada kendala dengan wajahnya atau apa, jadi FR-nya dia tidak terdeteksi gitu ya. Tapi sedangkan dia membutuhkan tanda tangan digital saat itu juga. Nah, ada opsi verifikasi lain kan? Jadi sebenarnya kalau pada saat registration memang tetap ya kita harus pakai liveness ya. Cuman ketika dia mau tanda tangan, dia bisa punya opsi nih, nggak hanya FR. Jadi bisa ada FR ataupun juga ada OTP. Gitu. Jadi kalau misalnya dia choose, saya nggak mau nih pakai FR gitu, saya mau pakai OTP. Gitu. Jadi ada, tapi itu ini ya multi-factor authentication ya. Jadi kan dia loginnya pakai password, lalu pada saat tanda tangannya dia pakai OTP. Jadi tetap harus dua kali gitu ya untuk memastikan bahwa kan? Benar dia yang melakukan tanda tangan. Betul. Untuk saat ini Bu, perannya atau manfaat utama dari tanda tangan digital di dunia bisnis gitu ya. Kalau misalkan kita sangkutkan dengan digital keuangan atau keuangan digital dan rumah sakit mungkin tadi udah sedikit di-mention, tuh sejauh mana? Manfaatnya untuk bisnis ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin sebelum kita ke manfaat ya, kita lebih ke kebutuhannya apa dulu nih gitu kan ya, kebutuhannya apa dulu. Misalnya kebutuhannya untuk meng-attach data elektronik ya ke data elektronik lainnya. Misalnya contohnya kan kalau tadi kan tanda tangan tuh yang elektronik di-attach ke dokumen. Tapi sebenarnya bisa juga ke aset lain, misalnya ke transaksi. Misalnya tadi ada ini lebih luas lagi ya, karena orang-orang kan biasanya melihatnya tanda tangan digital itu lebih ke tanda tangan dokumen gitu ya. Di dokumen aja gitu kan ya. Sebenarnya bisa di-attach ke macam-macam aset sebenarnya gitu. Memang khusus mungkin hari ini kita ngomongin dokumen, ini cuma buat pengetahuan lebih nih ya. Jadi lebih luas. Si tanda tangan digitalnya ini tuh bisa di-attach ke transaction, misalnya ke barang gitu. Nah, jadi mereka punya sertifikat elektronik gitu. Nah, jadi kebutuhannya nih. Nah, mungkin kalau untuk di bisnis yang sekarang saya bahas lebih ke dokumen ya, misalnya gitu, ke dokumen.
udah pasti kan kalau kayak tadi aja deh, misalnya di perjalanan orang bisa tanda tangan ya, gitu. Udah pasti untuk transaction akan lebih cepat. Untuk bisnis kan harus cepat ya. Artinya ketika ada PKS gitu ya, dengan skala miliaran gitu ya, nggak perlu harus duduk bareng tanda tangan biar difoto doang, tapi sambil di pesawat masing-masing bisa tanda tangan gitu ya. Bisnis tetap jalan. Yang satu di mana, yang satu di mana. Benar. Jadi speednya itu akan jadi lebih cepat. Nah, tapi kalau dengan tanda tangan digital tadi gitu ya, digunakan di PKS gitu, perjanjian kerjasama, apakah ada nominal tertentu batasan bahwa boleh menggunakan tanda tangan digital dengan batasan nilai rupiah tertentu di skala bisnis, tapi kalau lebih dari angka tersebut itu tetap harus fisik datang. Ada regulasi mengatur itu? Regulasinya enggak sih. Jadi sebenarnya regulasi yang diatur itu sekarang ini adalah lebih ke dokumen apa yang boleh tanda tangan. Jadi basically sih semua dokumen boleh tanda tangan. Hanya di undang-undangnya itu ada misalnya surat berharga kayak giro sama cek, nah itu belum boleh menggunakan ya tanda tangan digital gitu ya. Tapi selain giro dan cek semua sudah diakui oleh negara. Terus ada lagi nih kayak surat kepemilikan rumah kayak gitu ya. Terus misalnya ini kalau di kepolisian tuh bikin BAP kayak gitu, nah itu juga masih belum boleh tuh. Jadi ada definisinya lah ya di undang-undang. Nah hanya yang menarik itu ini terkait dengan yang PPAT ya. Jadi di undang-undangnya masih belum. Tapi sebenarnya di yang akta PPAT itu sudah diperbolehkan dapat gitu ya, sama nih kayak yang dari Kemenkes dapat menggunakan tanda tangan elektronik gitu ya. Nah tapi karena undang-undang kan lebih tinggi ya ininya ya. Betul. Jadi saat ini kita masih refer ke undang-undangnya ya gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Ini ada yang mungkin ada konflik sedikit ya gitu. Oke. Kalau gitu Bu, kalau tadi kan sebenarnya berarti secara undang-undang tanda tangan digital yang sudah level tertentu sudah diakui oleh negara keabsahannya. Yang artinya kalau misalkan ternyata terjadi kasus lantas masuk ke meja hijau atau di ranah pengadilan, itu sudah bisa dijadikan barang bukti ya Bu ya? Benar. Karena kan udah ketahuan tuh siapa yang tanda tangannya, timestamp-nya sudah kelihatan. Tapi meskipun dia sudah ada timestamp-nya, siapa yang menandatangannya, terus sudah melalui proses KYC di depan, masih mungkin nggak sih ini dipalsuin Bu? itu dia, balik lagi ke registrationnya ya, gitu. Nah, registrationnya ini kita benar-benar harus dilakukan dengan benar gitu. Memang kadang-kadang ada pemilik yang calon pemilik ya atau calon user yang ribet banget ya, bisa nggak ya sekretaris saya aja yang daftarin, nah kayak gitu-gitu ya. Betul. Nah atau misalnya dia sharing OTP-nya, nah itu. Jadi memang harus ada kesadaran juga dari yang memiliki pemiliknya tanda tangannya. Tapi sebenarnya kalau secara teknologinya dan regulasinya itu sangat aman, tidak bisa dipalsukan
gitu. Selama tidak disalahgunakan seperti yang tadi Ibu bilang gitu ya. Kasih misalkan Pak Vincent kasih OTP-nya ke dokter Dian gitu ya, itu ya. Itu yang nantinya malah jadi membatalkan di mata hukum karena ada proses fraud di dalamnya gitu ya. Nah, cuman berarti di prosesnya tersebut ya balik lagi perlu ditelisik lebih lanjut oleh pihak yang berwenang ya, karena kan sebenarnya nggak ketahuan juga. Kecuali kalau misalkan mungkin ya Bu ya, secara validasi tanda tangan hanya boleh menggunakan FR aja gitu ya, karena kan muka nggak bisa dipalsuin. Benar. Nah, Bu, kalau misalkan tanda tangan digital sudah melalui proses eKYC di depan yang cukup panjang gitu ya, yang nanti akan segera kita simpleskan gitu ya. Nah, kan beberapa kasus gitu ya, untuk KTP di Indonesia sendiri kan masih nggak oke-oke banget sebenarnya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya Dukcapil ya. Faktanya demikian gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata ketika foto orangnya kurus, tapi ketika dia pendaftaran jadi gemuk gitu, atau yang sebelumnya wajahnya mulus, ketika daftar karena habis putus cinta jerawatan gitu, nggak kebaca nih. Gimana tuh? Oke, memang saat ini itu adalah kasus nyata yang kita hadapi ya. Nggak itu aja, misalnya mulai ada kerut-kerutnya gitu ya, gitu. Terus ini juga ada juga kasus misalnya yang sebelumnya nggak berhijab gitu ya, lalu berhijab gitu. Nah, ini kadang memang ketika kita ke Dukcapil itu di-reject, dibilang datanya tidak valid gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kita akhirnya kita juga harus komunikasi juga nih sama pemiliknya gitu, calon usernya. Jadi mereka juga harus update si KTP-nya ke Dukcapil gitu. Artinya sebelum si calon pemilik ini update KTP-nya ke Dukcapil, entah itu update foto gitu ya, belum bisa menggunakan layanan tanda tangan digital yang tersertifikat. Benar. Karena kita juga nggak bisa sembarangan ya, kita belum tentu tahu nih orang ini walaupun pas video call mukanya sama, tapi kan kita nggak tahu KTP-nya itu kan dia bisa edit fotonya kan gitu. Jadi ya kita nggak bisa melakukan apa-apa nih terkait yang ini sampai dia update dulu, baru dia akan melakukan eKYC ulang. Kalau approve baru bisa keluar TTE, tanda tangan digitalnya gitu. Betul. Nah Bu, kalau misalkan kasus itu terjadi di perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak di perusahaan yang dia sudah mulai mengatur bahwa semua dokumen harus dilakukan tanda tangan digital tersertifikat gitu ya, khususnya dokumen-dokumen pengeluaran uang gitu atau yang ada hubungannya dengan transaksi uang. Lantas ternyata salah satu atau dua karyawannya tidak bisa di eKYC di depan, artinya ada satu lini yang dia terpaksa tidak bisa tanda tangan. Nah, untuk dokumen yang harus menggunakan tanda tangan digital tadi, lantas misalkan saya sudah melakukan tanda tangan digital tersertifikat tadi gitu ya, tapi masih harus menunggu Bu Debbie yang masih belum di-approve nih tanda tangan digitalnya. Nah, itu bisa di-combine nggak ya antara tanda tangan digital tersertifikat dengan yang tidak tersertifikat? Karena harus nunggu KTP approve dulu nih. Oh, oke. Good question. Jadi sebenarnya kalau kami sarankan itu harus sama semuanya gitu. Jadi kalau misalnya semua pakai tanda tangan basah, semua tanda tangan basah. Kalau semuanya tersertifikasi sama, jadi levelnya sama, itu yang kami sarankan. Nah, tapi ketika dibawa ke ranah hukum ya, ini koreksi ya kalau saya salah ya, ini dari yang pengetahuannya saya, kalau dibawa ke ranah hukum, sebenarnya nggak masalah misalnya itu mau tanda tangan level berapa, selama orang itu bilang iya gitu, saya yang tanda tangan itu. Biasanya jadi problem itu ketika orang tersebut bilang bukan saya yang tanda tangan gitu. Nah, yang tersertifikasi ini kan sudah jelas nggak bisa disangkal ya, makanya disangkal gitu ya, nggak bisa disangkal lagi. Tapi kalau misalnya yang level lain itu kan dia masih bisa disangkal. Nah, untuk dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan digital level 3 tadi gitu ya, itu masih bisa edit nggak? Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa diedit. Kalau misalkan kayak saya jahil gitu, saya ganti. Oke. Jadi sebenarnya kalau biasa nih pakai Adobe Reader gitu ya, kita bisa taruh komen-komen gitu. Nah, nanti dia keidentifikasi kok. Kalau itu komen, tapi komen itu tidak dianggap sebagai bagian mengubah daripada isi ya. Tapi kalau misalnya mengubah isi itu bisa ketahuan kok. Kalau mengubah isi otomatis bisa ketahuan. Nah, untuk dokumen yang dia ditandatangani dengan level 3 tadi, itu bagaimana cara kita untuk memvalidasi bahwa dokumennya masih asli? Oke. Jadi kalau di Tilaka nih khususnya ya, di Tilaka itu di portalnya kita, siapapun itu walaupun dia nggak login ke sistem kita ya, jadi siapapun itu bisa upload dokumen tersebut. Misalnya dia dapat, oh ini dari Tilaka nih, upload dokumennya di portal Tilaka, nanti bisa keluar
informasinya, sertifikatnya, siapa yang tanda tangan dan kapan dan lain-lain gitu. Atau apakah dokumen tersebut masih asli atau enggak? Benar, gitu ya? Benar. Jadi nanti ada indikasinya gitu. Kalau misal sudah dokumennya ini sudah dimanipulasi dan lain-lain, bisa kelihatan gitu. Bisa kelihatan. Artinya saya sebagai pengguna tanda tangan digital nanti akan jadi lebih aman gitu ya, bahwa nggak akan dipalsuin nih tanda tangan saya gitu. Betul. Ya. Kalau dipalsuin pasti ketahuan. Benar. Gitu. Even satu lagi kalau di Tilaka itu ketika misalnya kita dapat dokumen ya, mungkin dokumennya nggak lewat dari portal kita dari luar, begitu kita mau upload gitu ya, dan itu ada tanda tangan digital, dari sistem kita sudah lihat nih tanda tangannya, ini asli nggak sih tanda tangannya gitu, atau tanda tangannya ini beneran OTTE nggak sih gitu. Jadi nanti kita kasih notifikasi nih supaya usernya aware. Gitu. Oke. Nah, artinya baik Tilaka, terus SIM-RS maupun Cering ini ketiganya sama-sama mendukung ramah lingkungan yang udah akan paperless semua ya. Plus paper lah ya. Jadi benar. Kita pecinta lingkungan nih. Pecinta lingkungan semua. Nah, kalau tadi kita bahasnya adalah untuk di EMR gitu ya. Nah, untuk di sektor kesehatan sendiri selain di EMR, tanda tangan digital tuh bisa dipakai di mana aja sebenarnya, Bu ya? Sebenarnya kalau yang paling riset sejauh ini paling kritikal sih di EMR ya Dok ya, kayaknya ya. Itu kadang kan tuh bisa dipakai juga untuk asuransi ya Dok ya, itu ya. Jadi itu lumayan kritikal karena itu pakai asuransi dan bawa ke ranah hukum. Jadi hanya di EMR satu aja ya, karena kan biasanya di rumah sakit tuh akan berhitung nih berapa banyak nih tanda tangan yang harus dipakai gitu kan. Artinya sebenarnya pada saat registration pasien juga ya Dok ya, gitu ada tanda tangan juga sebenarnya gitu. Oke, jadi pada saat registration awal, lantas di EMR, di akhir udah nggak perlu tanda tangan digital lagi sebenarnya, cukup tinggal bayar aja ya. Bisa juga sih sebenarnya gitu. Jadi memang ini tergantung dengan bisnis prosesnya di rumah sakit ya, di mana titik-titik yang kritikal yang harus menggunakan tanda tangan digital. Gitu. Oke, kalau begitu. Ada pesan Bu untuk para peserta di Zoom maupun di live kita gitu ya, terkait dengan himbauan menggunakan tanda tangan digital gitu ya, supaya jangan ketipu nikah sama siapa, ngapain tanda tangan siapa gitu ya. Iya, mungkin lebih ke saya ini terima kasih juga diundang sini ya, supaya bisa lebih cerita gitu ya sama teman-teman semua ini bahwa pentingnya registration gitu ya. Kadang-kadang kita merasa aduh dia ribet ya gitu ya. Padahal sebenarnya keribetan itu di belakangnya untuk keamanan gitu ya. Nah jadi hati-hati juga pegang kartu identitas gitu ya, karena bisa disalahgunakan. Dan juga misalnya satu hari harus menggunakan, teman-teman ini harus menggunakan tanda tangan digital, disarankan lebih baik menggunakan FR karena itu lebih aman ya. Betul, karena gitu. Muka nggak bisa ditukar. Betul, kecuali ada yang operasi sama persis ya gitu ya. Ya kayak gitu. Dan jadi sebenarnya lebih ke dari sisi kami para EPSRE juga itu adalah big challenge bagaimana supaya registrationnya kita ini lebih cepat ya, lebih nyaman tanpa mengurangi keamanan. Oke, tapi saat ini hanya untuk B2B aja ya, kalau B2C masih belum? Maksudnya bagaimana? Sorry. Jadi untuk tanda tangan digital hanya bisa yang ada bisnis proses atau perusahaan yang menggunakan, atau apakah perorangan pun sudah bisa? Perorangan juga bisa. Sekarang sudah bisa? Perorangan sudah bisa untuk juga. Di Tilaka juga sudah bisa? Iya, sudah ada juga. Jadi dari kita khususnya untuk API ya, jadi ada channel, ada kita yang saat ini yang bisa teman-teman mungkin akses dari tilaka.id gitu ya. Nah itu portal yang masih dalam payungnya badan hukum ya, perusahaan. Tapi untuk yang API, mungkin yang tertarik dengan API untuk connect dengan API Tilaka itu sudah bisa, baik personal maupun yang bisnis. Oke. Nah artinya lebih ke API ya Bu. Mungkin agak sedikit menarik nih Bu, meskipun sudah ada pesan-pesan boleh ya, mungkin ada yang penasaran juga. Boleh, karena sebentar lagi sebenarnya sesi tanya jawab juga nih kita gitu kan. Kalau misalkan tadi kan API, nah sedangkan kalau misalkan kita ngelirik gitu ya di salah satu pemilik tanda tangan digital level 3 juga, ketika misalkan saya butuh untuk tanda tangan surat tertentu tanpa harus terikat dengan Docotel gitu ya, atau company tempat saya bernaung, saya bisa mendaftarkan secara pribadi tanda tangan digital saya ke sana gitu kan, tanpa melalui API tapi melalui aplikasi. Nah untuk Tilaka sendiri sudah bisa support itu? Iya sudah bisa juga. Jadi misalnya kayak Mbak Yudis gitu ya, Mbak Yudis kan bisa punya akun sebagai personal gitu ya, atau misalnya under
Docotel gitu. Nanti sertifikatnya bisa beda tuh. Kalau yang personal sertifikatnya ada tulisannya tuh personal. Tapi kalau yang nanti under Docotel nanti ada nama company-nya. Jadi ketahuan ketika tanda tangan on behalf of personal atau on behalf Docotel. Luar biasa sekali. Berarti untuk klien-klien yang hari ini juga hadir di Zoom gitu ya, ketika sudah menggunakan Sring, maka semua klien, teman-teman partner atau klien kita di Zoom bisa mereferalkan juga kalau ada rekan yang memiliki pemilik direktur atau bahkan dokter di rumah sakit. Kita juga punya SIM RS, ada dokter Dian di sini gitu ya. Dan juga kita karena Docotel sendiri kita adalah entitas di mana sistem yang kita bangun dari hulu ke hilir, bahkan sampai ke tanda tangan digital pun kita bisa support gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami, dan mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Apakah bisa mulai di-share pertanyaannya? Bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, akan dijawab oleh Pak Vincent, Dr. Dian, dan Bu Debbie di sini. Oke. Pertanyaannya ada dari Viola, Bu. Bagaimana bisnis mengadopsi tanda tangan digital dalam operasi mereka untuk meningkatkan efisiensi? Nah, ini berarti untuk Bu Debbie nih. Oke. Thank you ya pertanyaannya Viola. Efisiensi kan bisa efisiensi cost, bisa juga efisiensi time, gitu ya. Kalau time tadi sudah sempat sedikit dibahas gitu ya, dimana dengan tanda tangan digital ini kan nggak perlu ngejar internal aja, nggak perlu ngejar-ngejar direkturnya yang sibuk gitu betul. Kan ya gitu. Direkturnya biarin ke Hawaii lah. Ya gitu ya. Oke, nah terus juga untuk kita dengan partner gitu ya, partner kita ketika mau PKS nggak usah kejar-kejaran gitu ya. Jadi saya tanda tangan hari ini, detik ini gitu ya, menit berikutnya partner kita juga bisa tanda tangan. Betul. Jadi cepet ya, secara efisiensi waktunya. Nah, cost udah pasti, cost itu contoh nih kayak asuransi, biasanya dia ngeprint polisnya gitu ya, lalu dikirim pakai kurir gitu ya. Nah, dengan tanda tangan digital artinya kan dokumennya juga digital kan, udah pasti. Nah, udah pasti cost ini cost pengiriman udah nggak perlu ada gitu ya. Cost printing udah nggak ada gitu kan ya. Jadi tanda tangan digital ini benar-benar membantu in term of time dan juga untuk cost gitu. Oke, jadi memang sudah saatnya kita beralih ke digital bagi bangsa-bangsa yang ingin irit gitu ya, dan mengedepankan cuan gitu ya, karena dari sisi waktu dan dari sisi cost kita akan jadi lebih efisien. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, apakah manfaat SIM RS dalam rekam medis pasien oleh Dini pertanyaannya? Nah, Dokter Dian mungkin bisa bantu jawab, Dok? Ya. Jadi rekam medis pasien ini sebenarnya bagian dari SIM RS. Ya. Jadi mungkin manfaatnya pertama yang jelas bagi yang ada di kita itu, pasien seringkali yang kita isi itu yang dari dokter, perawat itu sebenarnya isinya itu lagi. Gitu, identitas gitu kan, terus hasil pemeriksaan yang sebenarnya itu lagi. Gitu. Nah, jadi di rekam medis pasien yang ada di dalam sistem SIM RS itu gitu kan, hal-hal yang sifatnya duplikasi itu bisa dilakukan otomasi pengisian lebih mudah. Itu yang pertama. Jadi lebih hemat waktu juga ya, Dok? Lebih hemat waktu, lebih mudah. Pertama. Kemudian yang kedua di dalam rekam medis elektronik itu juga kita bisa attach decision support system. Artinya dia bisa menghitungkan misalnya, oh ini kalau misalnya tekanan, misalnya begitu periksa tekanan darah sekian, itu oh ini hipertensi langsung. Oh ini berat badannya nggak ideal, dan dia langsung bisa menyodorkan gitu kan. Oh ini harus dilakukan asesmen lebih lanjut dan seterusnya. Dan kemudian jadi bisa membantu pengambilan keputusan lebih cepat oleh tenaga medis seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan digitalisasi rekam medis gitu kan, untuk pengambilan keputusan lebih cepat, lebih baik, bahkan sampai ke bisa menganalisis tren. Misalnya begini, kalau misalnya pasien ini sudah langganan lah misalnya, sudah langganan, masuk ke rumah sakit berapa kali gitu kan. Nah, datanya akan makin banyak terkumpul dan akhirnya kita bisa memperkirakan ini pasien ini kalau obatnya pakai obat yang biasa, ini bakal lebih cepat balik lagi.
Karena apa? Karena misalnya dia nggak sembuh di rumah. Kalau kita pulangkan lebih cepat. Tapi kalau kita pulangkan rawat tambah sehari aja, tapi kita optimalisasi gitu kan terapinya. Ini sarannya terapinya siang ini gitu kan. Terus ada rehab fisik seperti ini gitu kan. Jadi pasti pulangkan itu dia akan pulih lebih cepat dan lebih mandiri di rumahnya gitu kan. Sehingga dari sisi misalnya cost, dari sisi asuransi juga klaimnya juga jadi lebih efisien. Iya, jadi nggak akan terlalu banyak ekses gitu. Betul, ya dok, yang gitu. Menarik sekali. Terima kasih dokter Dian jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Yara. Oke, apa manfaat utama yang ditawarkan oleh bank fasilitator kepada konsumen? Nah, mungkin ini boleh dibantu jawab Pak Vincent. Iya, oke. Nah, karena tadi ya yang kita sudah jelaskan bahwa kita konsepnya memang kolaborasi nih. Ya. Nah, otomatis sebenarnya di perbankan sendiri itu juga memang banyak terjadi senjangan lah kalau kita bilang ya. Mungkin bank-bank yang sudah atas itu base consumernya besar. Nah, sedangkan bank-bank yang mungkin di bawah, misalnya bank buku 3 ke bawah, itu mungkin ya karena kalah teknologi, kalah fasilitas gitu ya. Nah, ini yang justru malah itulah kita hadir di situ. Gimana misalkan bank BPD nih, gimana dia bertarung lawan bank BUMN besar, ataupun melawan ya istilahnya kita sebutnya BCA, ataupun bank-bank swasta yang besar lainnya ya. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa kasih salah satu alternatif misalkan di situ. Nah, kalau untuk konsumen, nah ini salah satu produk baru sebenarnya yang kita juga sudah mulai implement, nggak cuma di e-commerce, tapi juga di e-money. Nah, ini namanya direct debit autopay. Nah, jadi nanti ke depannya kalau konsumen punya kartu debit pasti punya rekening semua ya. Nah, otomatis kayak kartu kredit tuh. Kita bisa transaksi di online misalkan menggunakan kartu debit. Nah, selama ini kan mungkin takut nih selama ini. Kalau kita pakai kartu debit itu kan uang kita mungkin bisa kesedot nih nanti gitu kan. Nah, justru lah itu yang fungsi kita nih, kita amankan. Salah satunya dengan nanti kita kasih limit dan ini kita buffer dengan adanya virtual account tadi. Jadi ketika terjadi ada anomali transaksi ataupun kita udah limitin dulu. Kalau misalkan saya khawatir nih, jadi saya batas ini 2 juta. Tapi kalau saya mau ada nambah limit, kita bisa naikin lagi. Nah, itu sangat-sangat berguna nanti untuk konsumen dan intinya kalau kartu kredit kan kita pastinya kena cas lebih besar ya, MDR kan pastinya. Kalau kartu debit ya itu pasti lebih terjangkau. Jadi semuanya sebenarnya lebih ke masalah lebih efisiensi biaya juga. Dengan digitalisasi lebih efisiensi secara biaya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan di layar gitu ya, ada pertanyaan live di Instagram terkait dengan keamanan nih. Pertanyaannya adalah terkait dengan keamanan di bank fasilitator, lantas di SIM RS gitu ya, terkait dengan data dan keamanan di digital signature. Nah, mungkin boleh dibantu jawab satu-satu sejauh mana keamanan di aplikasi-aplikasi kita gitu ya, yang bisa membuat calon pengguna ini merasa saya pakai kalian, data saya aman misalkan. Sejauh mana keamanan ini bisa dijamin di bank fasilitator dulu deh Pak? Nah, kita jamin tentunya dengan standar ya. Jadi sertifikasi yang tadi saya bilang standar ISO, lalu juga bisa DSS, dan terutama juga ya kita anggota juga dari AFTEC dan AFPI juga, dan bahkan ya kita juga lagi ada konsultasi nih dengan Bank Indonesia juga. Jadi kita terus koordinasi lah dengan regulator. Nah, itu kalau untuk terkait operationnya. Nah, tapi kalau untuk di internal kami sendiri memang tadi ya, jadi kita selalu monitor 24 jam 7 hari, kita ada monitoring SOC-nya di kantor, dan itu juga kita pantau terus. Jadi ada anomali tertentu itu yang harus kita tindak lanjuti di situ. Jadi seharusnya ketika orang menaruh dana di sana udah aman lah ya Pak ya. Oke, kalau gitu dari sisi SIM RS, Dokter Dian, sejauh mana keamanannya bisa dijamin gitu ya dari SIM RS di health, khususnya kalau yang sekarang banyak isu gitu ya, keamanan data pasien. Jadi di sini kita ada standar enkripsi jelas gitu kan. Kemudian juga akses terhadap rekam medis ini juga kita ada otorisasi juga gitu kan. Jadi tidak sembarang orang gitu kan di rumah sakit yang bisa mengakses data pasien. Bahkan misalnya begini, kalau misalnya
saya misalnya saya sama-sama dokter lah gitu kan dengan Bu Debbie gitu kan. Kebetulan misalnya Mbak Yudis adalah pasiennya Ibu Debbie. Saya tidak bisa mengakses rekam medis Bu Yudis meskipun gitu kan? Di rumah sakit yang meskipun sama. Di rumah sakit yang sama gitu kan. Jadi ada otorisasi gitu kan. Jadi saya baru bisa mengakses rekam medis Yudis kalau misalnya dari Bu Debbie merujukan ke saya, mengkonsulkan ke saya, baru saya bisa akses seperti itu. Jadi itu juga ada otorisasi dan berlapis. Dan biasanya juga rumah sakit di sini dengan alasan apa ya, mungkin mereka lebih senang kalau instalasinya di server mereka sendiri. Jadi lebih aman ya, Dok ya? Ya, gitu kan. Jadi mereka di sini mereka bisa menjamin bahwa data tersebut memang ada di di rumah sakit mereka. Dan tidak mungkin dikonsumsi oleh publik gitu ya, atau dan tidak keluar gitu, tidak keluar dari benar-benar tidak keluar dari rumah sakit. Baik. Kalau dari sisi digital signature gimana Bu? Karena kalau dari sisi pertanyaan tadi nih kan yang melakukan tanda tangan itu akan mengirimkan KTP dan foto selfie ke aplikasi Tilaka gitu ya. Yang pertanyaan yang ditakutkan kenapa keamanan tadi ditanyakan, khawatir dijadikan pinjol katanya. Betul, nah betul. Itu gimana tuh Bu? Jadi kalau untuk ini keamanan data dulu ya. Jadi yang lagi santer-santernya ya, data privacy gitu. Betul, kan ya. Data privacy. Memang kami pula juga diatur oleh Kominfo juga terkait dengan data privacy ini. Jadi kita juga mengikuti gitu ya untuk yang data privacy-nya, regulasinya, dan juga ketika data apa yang kita simpan gitu ya untuk kebutuhan verifikasi itu kita informasikan ke calon customernya, data ini loh gitu yang kita gunakan gitu, dan kami juga ada term and condition-nya gitu ya, komitmennya bahwa kami juga tidak akan share ini dengan mana-manapun. Jadi untuk keamanan datanya kami sangat jaga data privasinya customer kami, itu satu. Dan dua juga in term of teknologi sama nih, kita di encrypt ya, udah pastilah itu standar ya, di enkripsi itu. Dan proses nih proses sertifikat ini itu semua PSRE itu termasuk Tilaka itu akan periodically di audit oleh Kominfo. Oke. Dan secara rutin juga mungkin karyawan di baik Tilaka, SPE maupun di Health diberikan training security awareness gitu ya. Jadi nggak main asal klik ya. Nah, kebetulan pesan sponsor sedikit nih pengunjung untuk security awareness kita gitu ya. Dokotel sendiri provide dari Mega Cyber Security, kita ada Lucy Security Training. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman yang sekarang ada di Zoom atau di live Instagram gitu ya, pernah dengar kasus di perbankan besar gitu ya karena karyawannya asal klik lantas datanya beredar gitu ya. Dokotel melalui Mega Cyber Security itu provide untuk security training tadi. Jadi semua sister company kita atau grup yang tergabung di Dokotel Group, ada SPE, Tilaka, dan ada di Health gitu ya, kita semua sudah dipastikan secara rutin dan berkala diberikan training security awareness supaya ketika ada email masuk atau ada chat masuk dengan link atau APK yang aneh-aneh, secara otomatis kita udah tahu, kita nggak akan asal klik gitu, kurang lebih gitu ya Bu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan TV dari Surya. Seperti apa perbedaan utama antara virtual account dan rekening bank tradisional? Nah, gimana tuh Pak bedanya? Jadi memang ini sebenarnya terobosan gimana supaya bisa membuat rekening lebih cepat, ya, lebih masif. Iya. Kita bayangin misalkan salah satu use case di e-commerce salah satunya selain peer-to-peer lending. Jadi kalau kita bayangin misalkan lagi Harbolnas, nah itu transaksi pasti bisa jutaan, bahkan dalam hitungan menit atau jam bisa luar biasa tuh transaksinya. Nah kalau rekening bank tradisional biasanya kita otomatis kan kalau misalkan di sisi e-commerce ya, itu mesti pakai rekening biasa, gitu. Nah otomatis kalau masuk itu kalau misalkan nggak ada kodenya itu bingung merekonnya. Bingung kan, misalnya wah angkanya sama nih 100.000, 200.000, ternyata ada ribuan yang punya angka yang sama. Nah itu bisa kelabakan tuh di internal, kesulitan untuk merekonsiliasi. Nah dengan virtual account itu justru malah kita bisa istilahnya membuat account, cukup transfer ke account itu bahkan membuktikan ini adalah transaksi Yudis misalnya, beli barang A, bisa jadi nggak akan salah kamar ya? Nggak salah kamar. Nah itu yang sebenarnya juga use case utama.
biasanya memang itu kuncinya adalah untuk enterprise yang punya customer base-nya luas ya, besar dan masif. Transaksinya bisa jadi jutaan bahkan bisa hitungan dalam menit pun dalam jam bisa jutaan. Peer to peer juga sama seperti itu. Nah, dan kelebihan lainnya tadi ya, misalnya kalau rekening biasa itu kan khawatirnya kayak tadi salah klik. Iya, dipancing nih, wah pakai undangan. Betul. Tiba-tiba ternyata dipasang ransomware, gitu kan, dipasang malware di situ, dan diintip. Begitu lagi tidur, saya buka aja, saya udah tahu nih, Yudis passwordnya apa, username-nya apa, saya transfer ke rekening saya misalkan. Nah itu rekening bank tradisional bisa terjadi seperti itu. Nah kalau dengan virtual account tadi direct debit ya misalkan, kita tahan dulu nih di virtual account. Jadi ada bumper pertama, pertahanan pertama itu di virtual account. Jadi kalau misalkan ternyata di situ kena phishing atau kena ransomware, setidaknya udah diamankan dulu, diisolir dulu, diblok, jadi nggak bisa langsung diambil gitu ya Pak ya. Oke, baik. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Rizky. Oke, sepertinya hari ini Rizky banyak tanya ya kayaknya. Seperti apa proses validasi tanda tangan digital dalam transaksi hukum? Nah, boleh Bu Devi? Seperti apa proses validasi tanda tangan digital dalam transaksi hukum ya? Oke, ini jadi gini, sebenarnya kalau secara tadi sebenarnya sudah sempat di-mention juga ya, dalam transaksi hukum itu, ini kalau saya nggak salah interpretasikan pertanyaannya gitu ya, transaksi hukum itu transaksi yang sudah masuk ke ranah hukum gitu ya? Maksudnya atau transaksi, mungkin saya ceritain dua-duanya kali ya? Boleh, mungkin yang dimaksud transaksi hukum di sini ya, saya coba interpretasikan saya bantu. Lebih ke transaksi keuangan yang berimpact ke hukum gitu mungkin ya. Oke. Sebenarnya proses validasinya sekali lagi itu adalah kalau dari sisinya PSRE, prosesnya adalah ketika registration-nya dulu gitu ya. Jadi registration-nya ketat banget. Nah, ketika ditandatangani itu ya, proses tanda tangan itu adalah si usernya itu sendiri, si pemiliknya itu sendiri yang harus jaga gitu. Kalau ini saya yang nggak boleh sharing password kayak tadi ya, gitu, saya pakai FR gitu. Jadi proses ini yang mesti dijagain. Harus ada kesadaran pemiliknya untuk menjagai. Maka jadi dari sini kita bisa tahu tuh udah pasti orang yang tanda tangan tuh dia. Gitu. Jadi ketika ini masuk ke ranah hukum gitu ya, nanti masuk ke ranah hukum. Kalau tanda tangan digital akan lebih mudah untuk verifikasinya. Kayak tadi caranya ya, kelihatan tuh sertifikatnya gitu. Sertifikatnya siapa, di tanda timestamp-nya kelihatan gitu. Jadi nggak perlu yang kayak kalau sekarang masih manual, harus badan forensik dulu, keaslian tanda tangan dan tulisan, nggak perlu sampai sejauh itu dan lama ya Bu ya? Betul. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Kalau salah interpretasi boleh tanya lagi. Berikutnya. Oke, bagaimana sih MRS mengintegrasi data dari berbagai departemen dalam rumah sakit oleh Puspa? Nah, mungkin boleh dibantu dok? Ya, jadi salah satu syarat dalam MRS itu di regulasi itu adalah dia interoperabilitas. Jadi interoperabilitas ini bisa artinya ada dua, ada internal atau eksternal. Nah, di sini kalau eksternal kan dia bagaimana bisa nyambung sama Kemenkes misalnya, Satu Sehat, BPJS misalnya, asuransi, Dukcapil, dan sistem-sistem lainnya gitu kan. Nah, tapi kalau di internal, nah itu dia harus bisa membuktikan, bisa mengalirkan data dari satu bagian ke bagian lain. Misalnya dari pendaftaran, misalnya data pasien dari pendaftaran bisa masuk ke poli, dari ke perawat atau dokter di situ gitu kan. Nah, jadi data yang di entry oleh dokter itu memang buat pasien itu. Nah, kemudian tindakan konsultasi dokter dan dan obat yang diberikan berikut juga pemeriksaan kan, itu sudah terhitung menjadi sebuah transaksi. Transaksi ini yang akan dialirkan ke bagian keuangan, ke kasir misalnya, untuk nanti dibuat untuk penagihan. Nah, dari penagihan tersebut gitu kan, kemudian ada dibayar oleh pasien atau diklaimkan ke asuransi misalnya, nanti dari hasil tersebut nanti dialirkan. Kalau yang obat-obatan nanti dialirkan ke farmasi, udah ada bukti bayar bahwa nanti akan langsung disiapkan obat-obatannya.
Kemudian kalau misalnya untuk pemeriksa penunjang nanti bisa kan ke laboratorium atau radiologi, nanti dibuatkan ordernya gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan nanti untuk ke manajemen, nanti kelihatan nih pelaporan kunjungan, pemasukan, pengeluaran, sebagainya. Dan untuk klaim misalnya itu langsung ada berkas klaim. Jadi harus bisa mengalir dengan mudah seperti itu. Nggak perlu ada yang kayak, aduh ini apalagi harus dibikin input manual lagi, ada input manual lagi. Jadi semakin sedikit input manual, semakin sedikit peran serta orang, sehingga orang tersebut, orang-orang atau petugas-petugas yang ada di rumah sakit tidak mengurusi berkas, tapi lebih lebih pelayanan kepada pasien. Iya, betul. Ini yang saya alami nih biasanya gitu di rumah sakit. Oh berkasnya belum nyampe gitu ya dok ya, kayaknya gitu ya. Tunggu dulu ya gitu. Padahal udah mau snaput ya. Nah iya betul gitu. Oke, baik, kalau begitu masih ada pertanyaan lagi? Atau sudah tamat? Oh, masih ada. Saat ini kita ketahui terutama di kota besar banyak kalangan yang sudah menggunakan kris sebagai sarana pembayaran tanpa perlu cash maupun kartu. Namun belum semua mengetahui sebenarnya kris itu apa sih? Bagaimana meyakinkan orang yang masih ragu dengan kris? Nah, oleh Alvan, gimana nih Pak? Masih banyak yang ragu kayaknya Pak. Masih banyak yang ragu. Keamanan mungkin ya. Keamanan. Kasus-kasus belakangan kayak misalkan itu mungkin static kris. Jadi misalkan dipasang kemarin kejadian di masjid misalnya. Betul. Tiba-tiba ada yang iseng diganti. Gitu kan. Jadi ternyata bukan masuk ke masjidnya, masuk ke pribadi dia, misalkan oknum lah ya. Nah, jadi sebenarnya betul, ini kan kayak tadi PCR-nya juga mungkin sama ya. Ada beberapa stage untuk pengamanan. Memang tahap awal yang statik itu memang dipergunakan untuk benar-benar UMKM yang agak lebih mikro. Jadi misalkan pedagang bakso atau jualan sate, dia pakai kris bisa tanpa harus dengan istilahnya ada EDC gitu kan. Nah, tapi tempel aja, tinggal dicek di mobile banking udah masuk atau belum misalkan. Itu paling low lah. Gitu. Tapi memang betul ada setiap kemudahan itu ada kelemahan. Resikonya. Nah, kelemahan itu begitu diganti dan dia nggak ngecek, masuknya ngecek namanya gitu ya. Jadi memang pesan utamanya adalah meskipun mudah menggunakan kris, tapi tetap harus aware bahwa ini namanya yang sesuai gitu ya. Nah, karena sebenarnya Pak, kalau untuk pendaftaran kris sendiri, kayak misalkan saya gitu ya, sudah pasti harusnya Yudis mendaftarkan untuk kris Yudis kan ya. Nggak bisa saya mengganti nama dengan nama yang lain gitu kan ya. Atau kalau misalkan saya punya mie ayam gitu ya, jadi mie ayam Yudis, nah itu mie ayamnya jadi mie ayam Yudis atau bisa nama lain sesuai brandnya. Kalau untuk onboarding sih memang betul sesuai dengan regulasi, kita strict ya di situ ya. Biasanya sesuai dengan nama di KTP atau di surat izin usahanya. Betul. Gitu ya. Tapi biasanya celahnya itu justru malah ketika di lapangan nih. Ketika kejadian misalkan saya punya gerai nih di mall misalkan. Tiba-tiba ntar malam diganti. Dan saya nggak ngecek gitu kan. Ada bayar 100.000, saya nggak cek. Tiba-tiba transfer ke orang lain. Pak, ada pertanyaan lanjutan terkait dengan kris, Pak. Nah, pertanyaan lanjutannya begini. Kalau misalkan kayak VA atau transfer langsung gitu ya, itu kan langsung diterima oleh si pemilik usaha nih. Nah, kalau kris secara di aplikasi sudah diterima di aplikasinya, tapi seringkali ternyata tidak ada di rekeningnya. Nah, itu nah ini gimana? Jadi memang beberapa stage ya, kita bilang stage nih. Betul. Jadi kayak tadi ketika yang paling low itu kan dia hanya pakai static kris. Nah, kalau yang udah mulai lebih advance, dia ada POS. Jadi setiap kali ada transaksi, POS-nya langsung infokan. Bisa di mobile phone ataupun di tablet misalkan. Nah, paling advance lagi memang betul paling aman EDC. Jadi emang generated by merchant. Jadi itu nggak mungkin salah. Misalkan saya akan tagih Yudis 155.000, begitu di scan langsung muncul, nggak perlu manual. Kalau yang kayak tadi statik manual, betul. Bisa jadi salah ketik. Bahkan ada kawan saya bayar taksi 1 juta, harusnya 100.000. Nolnya kelebihan. Untung supir taksinya baik dibalikin. Nah, balik ke settlement, memang betul. Stage awalnya dulu sampai sekarang memang ada yang masih H+1 atau H+2, itu kan memberatkan ya khususnya. Nah, kita bisa H+0. Jadi ada 3 kali jadwal, kita bisa langsung settle di hari yang sama. Meskipun Sabtu Minggu. Ya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya lagi, Bapak? Oke, ketika implementasi aplikasi SIM-RS di rumah sakit yang sekarang berjalan, adakah contoh case yang sering terjadi? Lalu proses menanggulangi atau penyelesaiannya berapa lama? Mungkin ketika ada bugs gitu, atau misalkan ada error ketika pelayanan menggunakan SIM-RS nih dok, terus tiba-tiba nggak bisa
ini nih udah ngisi resep dokternya, tapi ternyata nggak pergi ke secara sistem dia nggak diterima sama farmasi, jadi nggak keluar nih obatnya. Nah itu gimana tuh dok? Ya, jadi gini, di kami ini ada jadi ada semacam ada customer service-nya lah ya. Jadi after service-nya. Jadi dari sisi pertama yang jelas gitu kan, tim IT di sini di rumah sakit juga kan sebenarnya ada tim IT-nya. Nah, jadi mereka nih akan melakukan screening. Melakukan screening di awal gitu kan, ini permasalahannya apa? Apakah permasalahan ini bahkan mungkin bisa saja diselesaikan oleh di internal mereka sendiri gitu kan. Karena belum tentu permasalahannya ada di aplikasi, mungkin masalahnya adalah di proses bisnisnya. Gitu. Nah, kalau memang ada di sisi aplikasinya gitu kan, nanti kita yang bisa kalau misalnya ini masih dalam masa masa awal-awal implementasi misalnya gitu kan, itu kita tempatkan implementer yang ada di sana gitu kan. Jadi kita bantu mereka untuk penyelesaian cepatnya gitu kan. Dan juga kita bisa bantu gitu kan dari tim kami yang ada di yang ada di Bandung. Jadi langsung ada bug fixing dan segala macam gitu kan, yang langsung diperbaiki di situ juga. Jadi bisa langsung diperbaiki secara real time sehingga tidak mengganggu operasional rumah sakit ya. Jadi tetap bisa berjalan seperti sedia kala dalam tempo singkat-singkatnya. Betul. Nah, terus gitu juga ya. Dan karena namanya bisnis rumah sakitnya berkembang ya. Betul. Berkembang terus dan ada regulasi yang baru yang baru. Jadi sehingga selalu aplikasi ini diupdate terus. Gitu. Jadi segala kebijakan baru udah pasti langsung diadopsi gitu kan. Jadi sehingga misalkan BPJS ngeluarin kebijakan dia harus bisa integrasi misalnya. Harus bisa SCP-nya cetak elektronik misalnya. Nah, dari misalnya ini kebijakan yang ada di satu rumah sakit juga harusnya bisa diaplikasikan juga di rumah sakit lain. Dan update atau bug fixing yang ada di satu rumah sakit juga mungkin bisa membantu yang ada di rumah sakit lain gitu kan. Jadi yang itu nanti kita update tersebut yang nanti kita juga sampaikan ke rumah sakit pengguna di health gitu kan. Mau pakai silakan, enggak apa-apa gitu kan. Jadi akan selalu selalu terupdate terus gitu kan selama menggunakan di health. Dan selalu mengikuti regulasi yang ada tentunya ya, Dok ya. Oke, baiklah kalau begitu mungkin kita sudah di akhir sesi. Betul begitu? Kita sudah di akhir sesi perjumpaan dan perbincangan kita yang seru di siang yang sekarang jadi sore gitu ya. Oh iya, di sore ya. Terima kasih kepada Pak Vincent yang sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Dr. Dian dan Bu Debbie sudah jauh-jauh nih datang ke sini gitu ya. Semoga apa yang sudah kita sharing bukan hanya kita berbincang mengenai produk dari masing-masing keluarga besar Dokotel aja gitu ya, tapi juga kita bisa memberikan inputan kepada teman-teman yang sekarang ada di live Zoom mengenai plus minusnya digitalisasi ke depan gitu ya. Kalau plusnya kita ambil, minusnya ya coba kita reduce. Tapi yang pasti dengan adanya digitalisasi di industri gitu ya, baik itu keuangan, rumah sakit atau di tanda tangan digital, itu sudah otomatis membuat transaksi yang terjadi atau segala hal yang kita lakukan di depan menjadi lebih aman dan lebih efisien. Nah, mungkin itu dulu untuk podcast kita di sore hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Apabila ada pertanyaan seputar CRING, SIM-RS di Health, ataupun Digital Signature Tilaka, jangan sungkan untuk datang atau kunjungi ke website Dokotel di @dokotel, atau bisa juga mengunjungi Instagram SPE di @SPE-solution, atau juga di Instagram di Health itu di @dihealth.simrs. Dan yang terakhir untuk yang tertarik dengan informasi lebih lanjut terkait dengan digital signature bisa kunjungi di Instagram Tilaka di @tilaka_id. Betul ya? Nah, dan secara informasi lengkapnya jika ingin cek lebih lanjut di web Dokotel juga dipersilahkan. Nah, sekian dari saya Yudis dari Dokotel Teknologi. Kami dari Dokotel berfokus kepada membuat dunia menjadi lebih baik dari teknologi digital. Better through teknologi. Selamat sore. Terima kasih. Makasih Ibu. Thank you. Makasih Dok. Yeah, thank you.